ya udah Bapak sebutkan, berarti kan Bapak mencintai gitu juga. Jangan nanti lalu dibilang saya pelecehan gitu, Pak. Kalian kan agak sensitif. Pak David, itu azan itu maksudnya apa? Iya Mas, bagaimana saya bisa tahu itu bahasa itu? Saya bisa menjelaskan sangat satu. Katanya azan milik Kristen, gimana sih? Kalau azan milik Kristen seumur hidup kau gak pernah praktekkan, berarti kau Kristen goblok dong. Jadi gini, ada dia menyebut hasadu Allah. Dia sebut gitu di video ini. Artinya apa? Loh, saya justru tanya artinya apa? Katanya azan milik Kristen, Pak. Bapak ini gimana? Saya nih di Indonesia. Anda tadi ngomong azan itu milik Kristen, tapi kok nggak tahu artinya azan? Bukan, azan itu sudah ada. Azan jadi milik Islam, milik Kristen azan itu? Sudah ada waktu. Milik Islam apa milik Kristen? Ya kalau ortodok udah duluan, milik siapa coba? Milik Kristen. Milik Kristen. Ortodok. Ya udah artikan. Nggak peduli gua mau ontohot ke, mau ortodok ke, mau ontohot ke, bodoh amat artikan. Gitu. Jadi ternyata azan udah dimulai oleh Kristen Ortodok. Gitu maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya adalah kamu setuju nggak Kristen Ortodok? Ya bukan soal masalah setuju nggak setuju, bahasa itu sudah ada. Ya udah. Tuh, paham nggak? Oke, sekarang saya mau nanya, Tuhannya Kristen Ortodok, dengerin dulu Pak Dapik. Tuhannya Kristen Ortodok apakah sama dengan Tuhannya Kristen Indonesia? Jawab, A sama B beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gugur satu persatu, 9, 10. Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Dia maunya gini loh, azan itu milik Kristen Ortodok, umat Islam yang niru sama dia. Kalau kau benarkan Kristen Ortodok, kenapa Indonesia gak pakai? Dia maunya gini loh, artinya apa? Kristen Ortodok beda Kristen Indonesia, tapi kau pakai dasar, itu namanya kuculuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Kristen Ortodok ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore, ada Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak onde-onde. Jadi azan itu milik Kristen katanya Bang Juma, bukan milik Islam. Mati nih Cak. Semua diklaim. Agak lain apa nih, Bunda? Iya. Ya Pak David, jadi gimana Pak David? Bahas aja deh, bahas apa yang Anda. Iya, artinya azan itu oleh Kristen Ortodok sudah dilakukan gitu loh. Nggak usah hal-hal lain. Statementnya begitu aja. Mau disimpulkan kayak apa ya masing-masing lah kan gitu. Jadi di Arab sana ada Islam, ada Kristen, ada Ortodok, ada Katolik, macam-macam di situ. Menggunakan bahasa yang ada di sana. Itu harus diakui gitu, Pak. Jangan mengklaim-klaim. Saya bukan mengklaim. Berdasarkan video ini tadi yang saya sampaikan, Ortodok itu di abad ke-4, ke-5 gitulah. Nah, jadi sudah ada Jadi tadi itu video dari abad ke-4. Asalnya video tadi itu dari abad ke-4. Hebat kali. Kan bisa saja dia tampilkan. Artinya dia nyontek tapi dia mengklaim azan itu berasal dari Ortodoks. Emang kau bisa buktikan tadi yang kau tampilkan, kau perdengarkan itu dari abad 4? Nah itu Bunda ngawur lagi itu. Ya kan kau bilang itu bukti. Tadi video itu yang kau perdengarkan, kau bilang itu bukti bahwa Ortodoks lah yang mempunyai azan itu dari Ortodoks. Gak ada bukti kan tadi dari beberapa yang kau tampilkan. Kalau videonya itu tidak mungkin lah Ibu video. Tapi kalau kita pengetahuan kita,
ortodok itu sudah ada. Iya ya di udah, abad biar keempat. Gurunda yang menjelaskan. Itu. Gurunda, tapadal Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai satu hukum atau kaidah ketetapan dalam sebuah agama, sah-sah saja kita mengklaim bahwa ini meniru ini dan seterusnya. Yang penting ada dalil yang kemudian menjadi dasar pijakan untuk mengklaim itu. Kalau di Islam, legalitas azan itu kan jelas dalam Al-Quran untuk menyeru kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila shalah takhazuha huzwa walaiban zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru, memanggil untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi Al-Quran kemudian sudah menjelaskan bahwa seruan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu yaitu seruan azan untuk melaksanakan sholat. Maka kaidahnya ada. Nah, kalau dikatakan ini adalah meniru dari ortodoks, ada nggak di dalam Bible perintah untuk melakukan azan seperti yang saya uraikan barusan? Kalau ada mungkin bisa ditunjukkan dalilnya. Silakan. Apa itu, Om? Ini pada teriak kenapa? Saya minta dalil, jangan teriak. Bukan saya suruh teriak. Dalil azan mana, coba tunjukkan. Silakan, Bang. Apokmu kapan berbohong? Dibuka mute-nya Pak David. Dibuka mute-nya Pak David. Gini, saya tidak pakai dalil nih di sini. Saya mengatakan bahwa di Google, di YouTube itu kan ajan Kristen Ortodok di Timur Tengah, Bang Juma. Saya tidak perlu pakai dalil itu. Nah, artinya apa? Kalau kita ketahui Ortodok itu sudah ada diperkirakan abad ketiga keempat gitu. Jadi mereka sudah melakukan ajan di abad itu. Ada ini enggak, Mbak? Bang, ada bukti enggak? Kalau YouTube itu kan baru internet ini aja baru ada yang disebut YouTube. Nanti setelah ada internet, Ya nanti ada. ada di mana itu fakta bahwa di abad sekian Oh, mereka itu sudah catatan sejarah lah. Ada dalil enggak? Kalau dalil Alkitab enggak ada. Lalu dari mana mereka mencontoh itu? Nah itu justru itu, saya kan bukan ortodok. Wah, mungkin yang Anda lihat itu setelah kemudian YouTube ada. Loh iya. YouTube itu belum ada, sementara azan itu sudah ada 1400 tahun silam. Idza nudiya azan adbara syaitan. Itu ada dalam hadis Muslim dan juga Bukhari. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kemudian berlari mendengarkan azan tersebut. Kan Makanya kan sebetulnya kita bisa mengecek ke saya sih tidak ada kemampuan untuk hal itu ya. Bisa apa YouTube ini memang saat ini di Timur Tengah sana masih ada seperti ini. Nah, tinggal begitu aja. Ajan itu
dilakukan oleh Kristen Ortodok. Iya, tapi itu kan informasinya dari YouTube, Bang. Iya. Berbeda dengan kami umat Islam ini, aturan azannya itu sudah diatur oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah ada 1400 tahun silam. Sedangkan Anda tahu tentang Ortodoks, tidak mungkin kemudian diadakan video, dibuat video sebelum Islam itu datang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa yang kemudian menjadi fotografer, siapa kemudian menjadi tukang shootnya 1400 tahun ke atas sana. Itu nggak mungkin. Artinya azan yang muncul hari ini adalah azan yang baru-baru aja dilakukan. Baru-baru aja setelah ada internet, setelah ada video, ada kamera, baru kemudian ada azan itu. Nah, itu kan yang ada. Nah, sedangkan kalau untuk menyangga apa yang saya uraikan, ya harus ada dalil di Bible. Oh, bahwa Bible itu kan lebih dulu daripada Islam. Artinya Ortodoks yang menggunakan Bible tersebut lebih dulu mengumandangkan azan, kan gitu, Bang. Tapi kalau hanya nama Ortodoks aja dengan Islam, ya bisa jadi itu sebagai pembenaran. Tapi kalau tidak ada bukti, hanya YouTube aja, ya susah itu untuk dijadikan sebagai acuan. Silakan. Ya gitu, betul. Namun kan kalau catatan sejarah itu mungkin ada, atau fakta yang ada saat ini, tentulah misalnya itu azan itu betul-betul ada di Timur Tengah oleh Kristen Ortodok. Nah, tentulah kalau itu pun itu ada, itu kan pasti bukan sekonyong-konyong budaya, anggap itu budaya agama, kebiasaan agama, lalu timbul sekonyong-konyong. Saya yakin tidak juga begitu. Tidak mungkin dia misalnya dia lakukan itu. Ini fakta kita, misalnya kita melihat ke sana ada seperti itu, lalu dikatakan itu sekonyong-konyong dibuat sengaja saat ini, saya yakin juga enggak lah. Begitu. Jadi untuk dalilnya tentang azan itu enggak ada di Bible, enggak ada. Setahu saya lah azan yang dilakukan kayak begitu. Tetapi saya itu hanya menyatakan bahwa bahasa Arab itu sudah ada di abad pertama, juga sudah ada. Nah, itu catatan Bible ada. Nah, jadi kalau abad pertama sudah ada, bagaimana kemudian abad ke-6 ke-7 timbul agama yang pakai bahasa yang sudah ada? Ya kan? Artinya kalaupun ada agama lain sebelum Muslim datang, contoh Kristen. Nah, Kristen yang di Timur Tengah, tentu mereka pakai bahasa apa? Bahasa Arab itulah. Kan begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu milik siapa. Enggak. Bahasa itu milik semua manusia. Nah, begitu Bang Yuma. Jadi mengklaim-klaim bahasa itu milik sesuatu agama itu, itu enggak tepat gitu. Gitu lah maksudnya. Sebenarnya mengklaim satu bahasa itu nggak ada. Di Islam juga nggak ada mengklaim bahasa. Akan tetapi adalah sebuah aturan main. Orang yang disebut nabi itu memiliki bahasa sehari-hari. Dan tentu proses pewahyuan, interaksi yang terjadi menggunakan bahasa yang digunakan oleh nabi tersebut. Seperti Nabi Musa, pastilah menggunakan bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin ada Tuhan memberikan wahyu kepada nabinya, di mana nabinya orang Yahudi, kemudian berfirman kepada nabinya menggunakan bahasa Bugis. Kalau itu yang terjadi, berarti Tuhan tersebut tidak maha tahu. Sudah tahu nabinya nggak bisa bahasa Bugis, kok berwahyu pakai bahasa Bugis. Nah, oleh karena itulah kemudian Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani,
maka Tuhan datang berfirman menggunakan bahasa Nabi Musa. Begitu juga ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, maka Tuhan berfirman dalam bahasa yang digunakan Nabi Muhammad. Bukan berarti bahasa Arab itu milik Islam, bukan berarti bahasa Ibrani itu milik Yahudi. Akan tetapi secara keagamaan mereka secara ritual menggunakan bahasa yang bagaimana wahyu itu diterima. Yang lain itu Kristen. Yesus orang Aram, orang Yahudi menutur bahasa Aram. Tapi kitab yang diklaim sebagai kitabnya Yesus atau kitab yang menceritakan tentang Yesus justru bahasa Yunani. Ini yang mengherankan, saudara. Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani. Nabi Muhammad menerima Al-Quran bahasa Arab. Yesus menerima firman juga. Tentu Yesus menerima firman sesuai dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Loh, kok yang muncul sekarang kitab Yunani? Kan gak nyambung itu. Terkecuali peristiwanya di Yerusalem, wartawannya orang orang Jawa, lalu kemudian surat kabar yang dituliskan itu diperuntukkan untuk orang Jawa. Barulah si wartawan menuliskan dalam bahasa Jawa. Artinya tak ada hubungannya kemudian antara wartawan dengan keadaan yang ada. Cuman wartawan ini menuliskan kejadian-kejadian itu untuk diperuntukkan oleh orang-orang yang penutur bahasa Jawa. Tetapi itu hanya sebagai berita saja. Kejadiannya begini telah terjadi, suatu hari kejadiannya begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi karena surat kabarnya untuk orang Jawa, maka wartawannya melakukan penyelidikan dan penyusunan redaksinya sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh orang Jawa. Begitulah kitab, saudara. Makanya Yesus tidak mengenal kitab Roma, kitab Filipi, Galatia, Efesus, Yohanes, Markus, Matius. Yesus tidak mengenal. Intinya Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Kenapa enggak mengenal perjanjian baru? Karena para penulisnya menuliskan itu tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi menyusun berita-berita itu jauh setelah Yesus itu sudah tak ada di dunia. Itu, Bang. Ya, betul. Jadi tapi begini, Bang Yuma, kita tuh tadi saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan pembahasan sebelumnya, yaitu ada murtadin yang sombong-sombong, ya termasuk yang kita ketahui itu Lina yang di Medan menggunakan bahasa ya, menggunakan bahasa Arab ya kan, kemudian dia makan daging gitu. Nah, kalau hal ini terjadi di Timur Tengah ya kan, apakah bisa seperti itu? Makanya bahasa itu menjadi milik suatu agama, sehingga Lina Wijaya itu Lina apa yang di Medan tuh, sehingga dia disalahkan. Jadi bahasa itu milik suatu agama, ya kan? Jadi pelecehan. Nah, padahal di Timur Tengah itu ada Kristen. Nah, dia mengucapkan asyhadu Allah. Ada. Makanya hukum yang terjadi itu, saya tadi katakan Bang Juma, bahasa itu memang tidak diklaim kepada suatu agama, tidak ada. Tetapi faktanya terjadi yang di Medan itu dia menggunakan bahasa itu bahasa milik agama. Itu paham enggak nih? Bisa enggak nih dipahami? Saya paham. Nah, gini, makanya iya, kalau itu terjadi di Timur Tengah, ada seorang Kristen makan lalu dia mengucapkan dengan bahasa Arab, nah kan tentu beda. Paham ya?
Nah, begitu. Emang kuhapnya sama. Nah, itu dia, bukan soal kuhap, bahasa nih. Ya, jadi gini, Jadi Bang. di Indonesia bahasa Iya. Arab itu milik suatu agama, walaupun tidak diklaim. Jadi gini. Ya. Jadi gini, saudara. Penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Islam dan kitab sucinya itu terjaga keasliannya masih menggunakan bahasa Ibrani. Itu yang pertama, bahasa Arab. Yang kedua, karena ketidakseimbangan antara bahasa yang dibutuhkan oleh manusia dengan kosakata bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mengambil dan menyadur bahasa Arab untuk dijadikan sebagai bahasa resmi di Nusantara ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Arab, itu wajar, manusiawi. Tapi aneh, kalau orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Indonesia, yang mana kemudian yang pertama kitabnya sendiri bahasa Yunani, terjemahannya bahasa Indonesia. Al-Quran mayoritas kemudian pengguna bahasa Arab dalam kitab sucinya, Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada hal yang bisa membenarkan itu. Orang Kristen menggunakan bahasa Arab di Indonesia itu apa yang bisa membenarkan? Dia ingin bercakap-cakap, atau dia ingin menghujat, atau ingin menyamanyamakan, atau ingin pamer, atau apa? Tidak ada sisi positif yang dihadirkan kemudian. Kalau dikatakan dia ahli bahasa, dia bisa bahasa Arab dan seterusnya, lalu buat apa? Kenapa nggak mendalami bahasa kitabnya sendiri? Oke lah kalau dia di Arab, ya sah-sah saja, namanya orang Arab, adalah seorang Kristen gila kalau dia di Arab, tetapi dia membaca kitab sucinya dengan bahasa Indonesia. Kebalik-balik otaknya berarti. Kalau di Arab menggunakan bahasa Arab, ya memang itu bahasa sehari-hari. Tapi di Indonesia, coy, bahasa Indonesia, di mana kitabnya sendiri bahasa Indonesia dan original teksnya juga bahasa Yunani, nggak nyambung-nyambung ke bahasa Arab. Jadi hanya ada satu alasan. Apa alasannya? Pertama, 1 Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, palsu, atau jujur, tetap hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap bersuka cita. Orang tersebut sedang ingin meneladani Paulus, rasulnya. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun tidak hidup aku ini di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang sedang dipraktekkan, ini yang sedang dicontoh, sedang meneladani rasulnya. Walaupun aku tidak menyembah Allah, walaupun aku tidak mengkitabkan Al-Quran, tapi untuk supaya memenangkan banyak orang Islam, saya juga berpura-pura menggunakan bahasa Arab. Itu satu-satunya itu. Yang lain gak ada. Apa tujuannya menggunakan bahasa Arab? Tidak ada tujuan selain mengikuti teladan Paulus untuk memenangkan jiwa-jiwa agar banyak yang menyembah kepada Tuhannya Kristen. Itu aja, Bung. Pembenaran apapun secara akademik tidak ada yang bisa kemudian membenarkan, oh dia karena bahasa itu bukan milik sebuah agama. Yes, pahamnya kita. Paham, tapi apa tujuannya Anda menggunakan bahasa Arab kalau bukan untuk meneladani Paulus? Kepada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Apa tujuannya itu? Supaya memenangkan. Karena memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ada perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Memang ada perintah. Dimaklumi itu. Tapi jangan mencari alasan yang akal-akalan. Jujur aja.
Oh, saya begini karena supaya orang Islam jatuh cinta. Bahwa Kristen juga bisa bahasa Arab loh. Ya memang bisa kok. Orang Kristen di Arab ya pastilah nggak mungkin pakai bahasa Makassar. Begitu saudara. Jadi kebenaran itu mutlak absolut kebenaran. Begitu juga kesalahan itu disembunyikan seperti apapun tetaplah salah bagi orang yang berakal. Silakan. Begini, jadi ini dimisalkan, Bang Jumal, dimisalkan Kristen Arab datang ke Indonesia, ya kan? Lalu dia melakukan seperti yang di Lina yang di Medan itu dihukum nggak tuh? Loh, nggak ada orang Kristen dihukum karena menggunakan bahasa Arab, cuma ditertawakan aja. Karena terlalu pamer kalau agama mereka itu memang diajarkan menyamar seperti domba. Padahal mereka serigala. Justru ditertawakan. Ada orang Kristen pakai bahasa Arab. Kami cengengesan lihatnya. Kami akan mengatakan apa? Tengoklah, lihat. Lihatlah. Pengikut Paulus ini, lihatlah. Tapi kalau orang Arab datang ke Indonesia, Kristen dia menggunakan bahasa Arab. Mukanya aja sudah Arab kok. Apalagi kemudian bahasanya. Lalu apa kemudian hak kami untuk menegur itu? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Cuman masalahnya kalau orang Indonesia muka kotak, hidung pesek, mata bola, rambut keriting, rambut kulitnya hitam, lubang hidung penuh bulu, tapi menggunakan bahasa Arab. Hari Minggu ke gereja, ya tuh nggak nyambung Cak Ayu. Kan gitu poinnya. Gini Gerunda, poinnya yang dibawakan oleh si David gini. Kalau bawa Lina Mukerje kenapa ditangkap polisi? Dia makan babi, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Quran. Itu Gerunda. Oh iya, kalau saya nggak kenal sih, kupikir tadi Lina Tidak Jaya. Ya itu. Gerunda. Emang ada ditangkap? Udah ditangkap. Oh ya, ini juga sih, ini sementara kita susun ya. Si mencerdaskan ya, dalam waktu dekat juga kita akan upayakan dia makan babi dengan benar-benar ya, teman-teman divisi hukum itu yang akan menggodok dia. Ada videonya yang lagi viral, makan babi tapi menyebut-nyebut nama Allah dan seterusnya. Itu juga akan nyusul itu. Ya ada, insya Allah besok saya kawal Bang Erik dan timnya ke Polda Gerunda, insya Allah besok. Iya, itu harus kita harus saling menghargai lah antar agama ya. Kita saling menghargai. Cukuplah saya ini yang dilapor, jangan sampai yang lain juga dilapor. Tapi anehnya kasus saya ini, saya korban, saya yang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Negara kita negara hukum, kita harus tunduk taat hukum. Biarkan proses hukum itu kemudian didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Kita hanya minta supaya jangan sampai ada diskriminasi para aktivis dakwah, itu yang kita tidak inginkan. Oke, silakan dilanjut. Saya tanggapi yang tadi Bang Juma sampaikan tentang Paulus. Iya, silakan. Menipu-nipu tadi itu di mana ayatnya ya? Filipi 1 Bang, Filipi 1 nomor 18. Situ dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan propasis. Propasis itu dalil yang dibuat-buat, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang palsu, atau keinginan untuk berpalsu ria. Coba Anda baca Filipi 1:18. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Maksudnya saya perlu jelaskan begini Bang Juma, ini ayat. Iya, silakan. Jadi tadi disampaikan juga bagaimana Injil itu dihiperbolakan sampai diberitakan kepada segala makhluk. Karena saking pentingnya Injil itu untuk keselamatan. Nah, jadi di ayat Filipi 1:18 itu, sekalipun saya nih menyampaikan Injil tetapi dengan motivasi uang, tetapi kalau Injil itu saya sampaikan betul, itu tidak masalah.
Tetapi jangan sebaliknya. Niatnya baik-baik untuk memberitakan Injil, tapi Injilnya salah. Nah, itu celaka. Paham dah ya? Jadi saya ulangi, kalau saya sebagai penginjil, saya memang penginjil. Saya memberitakan Injil dengan maksud mendapat perpuluhan lah, amplop lah, bagaimana gitu. Tetapi Injil yang saya sampaikan itu betul, itu tidak masalah. Daripada Injil yang saya niatnya bagus untuk penginjilan, tetapi Injil yang saya sampaikan salah. Nah, itu maksudnya apa yang disampaikan seperti itu, Bang Juma. Jadi mengingat betapa pentingnya Injil untuk keselamatan itu, makanya seperti itu. Dengan maksud palsu pun tak apa-apa. Paulus masih bersuka cita katanya. Nah, begitu. Jadi bukan untuk tipu-tipu, enggak. Gitu maksudnya. Tapi kalau di sini yang saya lihat itu seperti itu. Bagaimana dengan yang 1 Korintus 9:20, Bang? Itu kan ada kepura-puraan kepada orang pengikut Taurat. Saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu maksudnya apa? Demi untuk memenangkan banyak jiwa. Itu gimana itu, Bang? Anda boleh mengaku sebagai orang Jawa, bisa juga mengaku sebagai orang Makassar, demi untuk memenangkan banyak orang. Ini maksudnya apa? Ini ajaran baik kah yang kayak gitu? Bukankah itu sudah penipuan? Ketika berpalsu ria, bukankah itu adalah penipuan? Palsu itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Tetapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Propasis. Propasis itu cakupan makna bahasa itu mengelabui. Mengelabui itu ya sinonim dengan mengelabui, menipu, membohongi. Kan itu sama itu, Bang. Palsu itu bohong kan? Iya, jadi tidak mengapa, yang penting Injil diberitakan. Contoh begini, misalnya di Korea Utara ada Injil. Bagaimana sulitnya Injil itu disampaikan. Lalu ada upaya tipu menipu, tapi Injil disampaikan, tujuannya Injil disampaikan. Jadi itu tidak mengapa. Karena Injil yang disampaikan itu begitu susah waktu di sana itu disampaikan. Yang penting Injil disampaikan. Misalnya dia membohongi tentara di sana begini begitu ya kan, tetapi dia menyampaikan Injil, itu tidak mengapa, karena begitu sulit di sana. Ada demikian juga hal-hal seperti itu sampai saat ini pun, misalnya saya nih saat ini penginjil, saya memang penginjil, tapi saya demi dapat amplop gitu saya sampaikan, Pak nanti saya pelayanan di sini. Tidak mengapa. Yang penting Injilnya tuh Lucu nih ya. betul. Nah begitu, Pak. Jadi mengingat pentingnya Injil itu disampaikan. Tapi masalahnya bukan masalah pentingnya. Ini masalah Kristus. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ya. Jadi sangat berbeda dengan kami Islam ini. Islam memberitakan tentang Allah, tidak boleh pakai tipu-tipu, tidak boleh mengelabui. Jelaskan aja Islam itu seperti apa. Makanya toa di mana-mana ada di masjid. Kenapa? Tidak ada yang harus ditutupi. Harus diberitakan sesuai dengan makna, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tak boleh dengan mengelabui. Artinya apalah artinya orang itu masuk Kristen kalau itu hasil tipuan? Begitu dia masuk ternyata dia ditipu. Nah kalau di Islam nggak boleh. Apakah Anda sanggup melaksanakan sholat 5 kali sehari? Apakah Anda sanggup puasa selama sebulan penuh? Apakah Anda sanggup untuk berinfak, beramal soleh dan harus dengan jujur, nggak boleh kemudian ada maksud-maksud propasis, mengelabui, menipu dengan maksud palsu, kepura-puraan. Itu nggak ada di Islam. Itu sangat bertentangan sekali dengan
dengan ajaran kami Islam. Mohon maaf ini, karena di situ langsung ada perintah. Kristus diberitakan, baik dengan maksud mengelabui atau palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Ini teladan yang menurut kami Islam itu nggak boleh diikuti yang kayak gini. Beritakan aja yang jujur. Allah ditanya, apakah Allah itu makhluk? Bukan makhluk. Allah itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Apa gelar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maha suci lagi maha tinggi. Sampaikan dengan jujur. Jangan mengelabui. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Harus sesuai. Meskipun pahit, katakan. Katakan meskipun pahit. Nah, kalau di agama saudara ternyata boleh. Ya, Padahal boleh. Kalau tujuan yang penting Injilnya betul. ya, bagaimana Alkitab ceritanya, saudara? Bagaimana ceritanya kita ingin memberikan sesuatu yang baik, tetapi dengan cara Niat. tidak baik. Bukan niatnya, memang caranya. Cara pemberitaannya itu sudah bohong, sudah palsu. Nah itu Ayatnya di mana itu Bang Juma? Injilnya. Ayatnya di mana tadi Bang Juma? Filipi 1:18 dan memang faktanya begitu kan Bang? Kan faktanya Kalau begitu. Injilnya itu tadi gimana, saya gimana? bilang, itu diumpamakan analogi yang saya bisa sampaikan. Kalau niatnya tidak baik, tetapi Injilnya benar, itu lebih baik ketimbang Injilnya palsu. Niatnya bagus, niatnya Bang bagus. David, yang bersuka gitu lah. cita, yang bersuka cita itu Paulus. Apakah Iya. Tuhan bersuka cita? Belum tentu. Ini berarti Tuhannya Juma itu Paulus. Oh bukan Itu gitu aja. saudara, bukan. Ya bukan kau begitu. percaya sama Paulus Juma, bukan sama Yesus. Wajar aja dong. Lah, itu Banyak rasulmu. ayatnya Paulus kau pakai. Itu Nggak ada rasulnya urusan saudara kan? itu. Rasul saudara kan itu. Enggak rasulku itu. Loh, gimana ini teman-teman? Loh, kok loh, Kristen loh, tidak loh. mengakui Paulus. Bagaimana Ya nggak ceritanya? masalah sama aku karena keselamatan itu bukan karena Paulus, keselamatan itu karena Jadi Anda kasih tidak karunia beriman Yesus. kepada Paulus. Ngapain aku beriman sama Paulus? Ya enggak lah. Kepada Paulus Pak. Tulisannya Paulus tebel banget begitu loh, gimana itu? Jadi yang ngajarin kemudian Anda menuhankan Kristus itu siapa? Saya nggak menuhankan Kristus. Lalu Tuhan Anda siapa? Saya nggak menuhankan dia. Saya menjadikan Yesus itu raja, bukan Tuhan. Oh raja di mana? Raja sorga. Yesus yang Oh bilang raja surga. Berarti bukan dia yang di Wahyu ya? di Wahyu mana? Yang datang ke penulis Wahyu, Penulis Wahyu mana? yang di Pulau Patmos. Nah, tanyalah sama penulis Pulau Patmos kok nanya Wah ini sama aku. bahaya ini. Kok boleh bahaya ini? Terus dari mana ilmunya Anda kemudian mengatakan Yesus itu raja? Dari mana ilmunya? Saya nggak pakai ilmu karena Yesus nggak butuh ilmu. Dia butuh ketaatan, kasih karunia. Dia nggak butuh bukan. ilmu. Anda mengatakan karena nabimu sendiri pun nggak punya ilmu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ngapain kau Yang saya katakan berribut? ini, Anda mengatakan Yesus itu raja. Di mana Dia Yesus? raja. Di mana raja? Makanya Di aku mana taati dia? dia. Nama Perkataan kerajaannya apa, raja Bang? itu ya dan amin. Udah selesai. Nama kerajaan Yesus itu apa, Bang? Kerajaan sorga. Di mana Yesus mengatakan kalau dia raja di surga? Waduh. Aduh. Baiklah. Yohanes Yohanes 18. Oke, Yohanes 18. Nomor berapa? Nah, bentar, saya buka Yohanes 18 Heeh. ayat yang ke Berapa, Bang? Yesus di hadapan Pilatus. Iya. 33, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Allah, lalu mengambil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri yang dan imam-imam kepala yang telah Iya. menyerahkan engkau? Apakah yang telah engkau peroleh?" Jawab Yesus, "Kerajaanku Oh, bukan dari kerajaannya. dunia ini." Kerajaannya bukan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya Kupikir- aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepada, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir ke dalam dunia. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran bahwa aku adalah raja. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
Selesai. Di mana dia mengatakan bahwa aku adalah raja? Di mana, Bang? Udahlah Zuma. Orang cuma menganggap di situ. Saya kan bertanya, saudara. Saya kan bertanya. Yesus di mana mengatakan aku adalah seorang raja? Bukan Kabur dia Banyuma. Kabur. Malu dia itu. Kenapa? Karena sama seperti ketika saya ke Malaysia. Apa yang saya katakan kemudian? Ya negaraku, kebangsaanku bukan dari bangsa ini. Kebangsaanku bukan berarti aku adalah raja di bangsa Indonesia. Bukan. Kerajaanku. Seorang prajurit datang kemudian ke kerajaan lain. Ketika ditangkap, prajurit ini berkata, kerajaanku bukan di sini. Kerajaanku ada di Singosari sana. Bukan berarti dia seorang raja di situ. Sederhana kok. Lalu kemudian ya ketika mengatakan aku adalah raja, itu dia sedang bertanya, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Bukan perkataan Yesus itu perkataan Pilatus ketika dia bertanya. Cobalah teman-teman pelajari Bible itu dengan seksama ya. Jangan hanya doktrin dan dogma. Karena kemana kau giring kami? Ke Yohanes, ke Matius, ke Markus, kami udah paham. Kami turun jadi apologet ini sekedar sebagai pembawa kabar peringatan saja. Sebagai pembawa peringatan saja. Ya. Karena kami melihat bahwa Bible kok tidak sesuai dengan apa yang dipercaya oleh saudara Kristen. Contoh misalnya saudara kita tadi. Saya tidak percaya kepada Paulus. Saya percaya kepada Yesus. Faktanya kenapa jadi Kristen kalau percaya kepada Yesus? Yesus seorang Yahudi. Dia praktisi Taurat. Kenapa Anda jadi Kristen? Apakah Yesus itu Kristen? Kan bukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Anda Yudaism, bukan Kristen. Itu loh, kan lucu. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad. Saya percaya kepada Nabi Muhammad. Agamamu apa bang? Hindu. Kan lucu. Saya ini pengikut Nabi Muhammad. Saya pecinta Nabi Muhammad. Saya pengikutnya. Terus agamamu apa? Kristen. Kan aneh. Saya percaya Yesus. Saya pengikutnya. Yesus adalah rajaku. Agamamu apa sampean? Kristen. Elah. Gimana toh? Yesus Yudaism, dia praktisi Torah. Kok jadi Kristen ente? Nah inilah saudara-saudara, mari kita belajar sama-sama mendalami Bible itu. Ada seorang sahabat saya tadi sore, sudah malam. Saya dari dulu Bang Suma selalu mengikuti abang, tapi saya takut kemudian membuka Bible. Kenapa takut? Saya takut murtad. Makanya Bible itu saya anggap satu benda yang sakral, yang ketika saya buka akan menggoyahkan imanku. Oh gitu bang? Iya. Tapi setelah saya ikuti Bang Suma, kok Bang Suma baca Bible kok semakin hebat dia pemahaman Biblenya. Akhirnya apa? Pelan-pelan dia lirik-lirik Bible. Lama-lama dia baca. Akhirnya dia sudah bisa berbicara tentang data Bible kepada saya secara japri. Lalu dia katakan apa? Bang Suman, ternyata semakin saya baca Bible, semakin tebal iman Islamku. Kutanya, kenapa bisa demikian bang? Ya karena tidak masuk akal apa yang kubaca di situ. Tidak ada yang bisa menguatkan imanku. Tidak ada isi Bible yang bisa membuat goyah iman Islamku. Semakin Bible ku baca, semakin kuat Islamku. Intinya karena yang ku baca itu sesuatu semuanya hal yang bertentangan dengan akal sehatku. Berbeda ketika aku baca Quranku. Berarti Bible itu bukan harus saya takuti. Ya emang. Apa yang ditakuti? Itu kan cuma catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak mengenal penulisnya. Baca aja berita-berita itu. Itu kan hasil penyelidikan orang. Selayaknya kita baca karya ilmiah, kita membaca satu berita peristiwa. Selayaknya itu. Tapi untuk sampai level firman Tuhan, selayaknya Al-Quran itu nggak bisa. Jadi sahabat saya itu ya makin semangat baca Bible. Dan setelah dia baca Bible, semakin tebal iman Islamnya.
Karena di situ tidak membuatnya kemudian goyah karena tidak masuk akal. Bayangkan aja, misalnya Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus ditonjok, Yesus kemudian dikejar, Yesus sedih, Yesus ketakutan, Yesus menangis, Yesus ketiduran, Yesus ngantuk, Yesus was-was, Yesus ditombak, Yesus digantung. Mana bisa menjatuhkan akidah Islam kayak gitu? Enggak. Malah semakin mempermantap akidah Islamnya. Seperti itu, saudara. Berbeda dengan, maaf nih, Kristen di gereja, mereka hanya didoktrin, di dogma. Begitu, sampai-sampai ada teman kita yang putus asa kan. Paulus itu bukan rasul bagi saya, dia bukan siapa-siapa. Nah itu kan lucu kan. Ngaku Kristen tapi tidak percaya kepada Paulus. Sedangkan yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus. Bukan. Pengikut Yesus tidak disebut Kristen dia. Gitu saudara, silakan. Gini Bang, Oke, kita masih ada. Bang. yang tadi naik itu Bang Juma kan nggak tahu itu. Iya, saya nggak tahu bang, saya nggak kenal juga. Kok dimut-mutkan? Ada musik. Paham. Selamat malam. Ada musik itu Bang David. Musik apa nih? Oh, di Bang David itu musik. Ada musik, kita lagi live di YouTube Bang David. Musiknya dipelanin. Oke, Ya, Akal. Akal. Iya, selamat malam teman-teman, selamat malam. Malam saudara Akal, bagus ini namanya. Iya, ini saya mau bertanya, Ya bang, kalau teman-teman Islam, kalau urutan nabinya yang awal sampai akhir, kira-kira siapa aja? Bagaimana urutan nabinya? sebenarnya kalau di Islam itu nabi yang kami imani itu ada, yang wajib kami imani itu ada 25 nabi, di antaranya Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, kemudian Nabi Muhammad sebagai penutup nabi. Itu bang yang kami imani. Kalau seperti Nabi Saulus itu kami tidak imani. Nabi Menehe itu tidak kami imani. Nabi Ido tidak kami imani. Nabi Luga tidak kami imani. Kalau Nabi Sulaiman dengan mana yang duluan? Ya, Sulaiman dengan Daud mana duluan itu? kelihatannya lebih duluan Daud deh. Ya, itu dilihat di mana ya? Saya cari di Al-Quran nggak ada urutannya Ya, antara memang. Daud dan Sulaiman. Memang nggak di ini bang, nggak dijelaskan urutannya. Hanya Jadi saja gimana? dari mana Bang cuma tahu urutannya kalau nggak ada di Al-Quran? Kan tidak berdasarkan urutan iman Islam itu bahwa harus berurutan. Tidak ada kaidah di Islam itu. Nabi itu harus diimani secara berurutan. Enggak. Kami hanya beriman bahwa nabi-nabi itu pernah diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Kami percaya bahwa nabi-nabi ini pernah ada di atas muka bumi, diutus oleh Allah kepada seluruh kaumnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing. Gitu maksudnya bang. Iya. Tapi kami gimana? Kalau Isa dengan Daud dengan Sulaiman mana duluan? Isa dengan Sulaiman. Kalau Isa dengan Sulaiman, ya duluan Sulaiman lah bang. Abang ada keterangan di Al-Quran duluan. Kalau yang kami baca dalam Al-Quran, contoh misalnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim.
Nah, kemudian kami diperintahkan la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Semuanya nabi, orang-orang suci, pilihan Tuhan. Kami tidak harus tersusun nabi ini. Cuman dikatakan dalam Al-Quran, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan kami beriman apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Dan yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Itu aja bang, di iman kami itu kayak gitu. Tidak mesti harus, oh siapa dulu ya yang harus kita imani? Nabi siapa? Enggak ada yang kayak gitu. Oh kita harus beriman kepada Nabi Sulaiman dulu. Enggak boleh kita beriman kepada Nabi Isa sebelum beriman kepada Nabi Sulaiman. Enggak ada kaidahnya. Kayak gitu enggak ada bang. Yang pasti kami beriman kepada mereka nabi-nabi ini. Dan kata Allah, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Mereka semua adalah nabi maksum. Orang-orang yang dijaga oleh Allah. Berarti tidak diketahui juga ya Bang Jemaah, kalau Sulaiman itu anaknya Daud, itu bukan, nggak ada hubungannya ya. Maksudnya nggak ada hubungan darah antara Sulaiman dengan Daud. Di kami itu ada ulama sejarah, mereka yang tahu tentang riwayat atau secara histori kenabian. Kalau saya hanya pendebat biasa aja bang, bukan ahli sejarah. Tapi yang saya tahu ketika Anda bertanya tentang iman kami kepada para nabi, ya kami beriman kepada Allah. Dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada para nabi. Yang tadi itu Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Begitu saudara. Iya. Berarti artinya urutannya tidak diketahui kalau kita melihat Al-Qurannya bang. Mana duluan, mana yang terakhir. Jadi untuk apa diketahui urutannya kalau urutan itu menyebabkan orang itu dikatakan anak dari ngintip cewek mandi bang. Salomo itu kan hasil dari ngintip cewek mandi kan. Daud itu kan. Dari Salah pak, salah bukan. Salah gimana sih? Baca itu di Lukas itu. Daud memperanakkan Salomo dari istri siapa? Istri Uria itu, orang Het. Salah gimana? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa aku nambah sedikit ya. Kalau kita lihat Bible itu ya mirip buku sejarah ya, perjalanan hidup para nabi, autobiografi Yesus, perjalanan hidup si Paulus ya kalau di Bible. Tapi kalau Al-Quran itu murni firman Allah ya, 100% firman Allah itu Al-Quran. Jadi nggak akan ketemukan sejarah-sejarah tentang apa. Coba aku mau nanya autobiografi. Kemudian apa lagi tadi ya? Aduh lupa aku. Lanjut. Ya, coba aku mau nanya si Akal dulu, Kal. Yesus itu di Bible nabi atau Tuhan? Itu doang sih baru ke Bajuma. Kal, Yesus itu di Bible nabi atau Tuhan? Diam dulu kau, Pit. Kau ini kalau setiap kau ngomong kok kenapa kau setiap kau ngomong kok gemeter? Kal, Yesus itu di Bible nabi atau ya Tuhan? Tuhan. Kalau di bukan Bible, nabi. Bukan. Yakin? Silakan Banyuma. Bukan nabi katanya. Silakan. Ya kalau dia bukan nabi, faktanya dia menerima firman bang. Yohanes 17:8. Lagi pula Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Yesus acap kali mengatakan bahwasanya seorang nabi itu tidak diterima kemudian di tempat asalnya. Itu Yesus sampaikan di Bible Anda sendiri. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau menyebut dirinya sebagai Elohim. Nah, ini bahayanya.
Bahkan Yesus juga menyebut dirinya itu sebagai seorang rasul. Matius 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44, Lukas 24 nomor 19. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Itu dalil Bang di kitab Anda. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, maka akan semakin nampak kalau saudara Kristen ini memang bukan pengikut Yesus. Tapi Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kristen bukan pengikut Yesus, tapi Kristen pengikut Kristus. Nah itu yang betul itu. Siapakah Kristen ini? Ya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang bukan nabi. Nah, lucu kan? Benang merahnya itu akan sampai ke sana. Bahwasanya setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus menubuatkan akan datangnya penyesat yang bergelar Kristus. Itu Bang, berat itu. Materi itu berat. Materi yang sangat berat untuk orang Kristen. Iya, tapi begini ya Bang, sepengetahuan saya memang sebutan untuk Yesus itu banyak. Ada juga yang mengatakan dia nabi begitu. Tetapi siapa sebenarnya Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan ini berikan sebutan untuk menegaskan keilahian Yesus. Jadi dalam perjanjian dia di sini. Kena di situ disebut sebagai Tuhan oleh para pengikutnya. Nah, itu. Ada dua kemudian, menurut pengetahuan saudara, apakah iblis itu ingin dituhankan? Itu ingin saya tahu secara jujur berdasarkan Bible. Iya, kalau berdasarkan Bible, iblis itu ingin disembah, Bang. Iblis selalu menyatakan ingin disembah, begitu. Makanya Yesus tidak pernah saya temukan, sembahlah saya, katanya tidak pernah. Karena itu adalah kata-kata iblis di dalam Bible kami. Oke. Nah, bagus. Saya menghargai itu. Ketika kemudian di dalam Matius 4, cerita-cerita yang dituliskan kemudian oleh penulis Matius, kemudian Yohanes 8, pengakuan Yesus di mana iblis juga mau disembah dan seterusnya. Artinya kita sepakat bahwa iblis ini memang ingin dituhankan. Iblis ini memang ingin disembah. Pertanyaan saya, apakah Yesus mau dituhankan, mau disembah? Itu dulu. Apakah selama 33 tahun Yesus mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, ada dia menginginkan dirinya diibadahi, ada menginginkan dirinya untuk disembah, dituhankan? Adakah? Selama saya belajar Bible, saya tidak pernah menemukan Yesus itu pernah kemudian menginginkan dirinya disembah. Tetapi iblislah yang ingin disembah. Pertanyaannya kemudian, kalau Yesus tidak pernah minta disembah, Yesus tidak pernah mau diibadahi, lalu siapa yang disembah oleh Kristen ini? Siapa yang telah memperdaya saudara Kristen saya menyembah kepada Kristus ini? Bukankah kemudian Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, mengajarkan dirinya bukan manusia dan bukan anak manusia, mengajarkan dirinya dia tidak pernah membentuk dirinya sebagai manusia, dan mengajarkan dirinya dia tidak serupa dengan makhluk? Lalu kenapa muncul kelompok Kristen menyembah kemudian sosok makhluk yang bernama Kristus ini? Siapa sebenarnya Kristus yang disembah oleh Kristen ini? Anak Maria nggak mungkin. Anak Maria nggak mungkin. Pernah nggak anak Maria minta disembah? Tidak pernah, Bang. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi begini Bang Juma, perlu Bang Juma ketahui ya. Iya. Apa itu? Beberapa kejadian di mana Yesus disembah oleh orang-orang begitu. Jadi yang pertama itu di dalam Matius 2 ayat 11.
yang diceritakan bahwa setelah menemukan bayi Yesus, orang Majus itu lalu sujud menyembah dia. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur untuk menghormati Yesus sebagai raja. Di Matius 28 ayat 16 sampai 17, setelah Yesus bangkit dari kematian, para murid-muridnya sujud menyembah dia. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja mereka. Begitu juga Bang Juma di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 31, seorang buta memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Setelah Yesus menyembuhkannya, orang buta itu sujud menyembah dia. Jadi dari beberapa ayat ini Bang, yang penting dicatat bahwa semua kejadian ini Yesus tidak pernah melarang orang-orang untuk menyembah dia. Sebaliknya dia menerima penyembahan mereka sebagai bentuk pengakuan atas keilahiannya. Jadi walaupun Alkitab mengajarkan bahwa hanya Allah saja yang layak sembah, Yesus juga sendiri mengajarkan bahwa menyembah Allah harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan terhadap Yesus itu tidak ada masalahnya dari ayat Alkitab Bang Juma ya. Jadi Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia menyelamatkan manusia. Oke, baik saudara. Saya hargai itu. Itu iman saudara. Tetapi bolehkah kemudian kita jujur terhadap isi Bible itu sendiri? Ketika Anda menguraikan kemudian orang Majus datang menyembah, orang Majus datang menyembah Yesus, kemudian Thomas menyembah Yesus, muridnya menyembah Yesus, orang yang buta habis disembuhkan menyembah Yesus, orang gila menyembah Yesus. Boleh tidak saya katakan bahwa Yesus sendiri menyembah kepada Elohim? Orang Majusi menyembah Yesus. Sekarang siapa yang Anda ikutin? Yesusnya menyembah Elohim, Anda menyembah Yesus. Berarti Anda ini pengikut siapa? Di mana Yesus menyembah Elohim Bang Juma? Tolong tunjukkan. Yohanes 8 nomor 24, nomor 22. Yohanes 4 nomor 22. Sebentar. Matius 26 nomor 39. Satu-satu Bang Juma. Yohanes 4. Silakan. Ya, Yohanes 4 tadi. Yohanes 4 nomor 22. Coba Anda baca. Jadi Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab dari bangsa Yahudi. Jadi sebentar ya Bang Juma. Jadi dalam konteks ini kan Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria ya. Jadi perempuan Samaria itu menyembah gunung Gerizim, tempat Yesusnya memiliki kuil mereka. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi menjelaskan bahwa keselamatan bangsa datang dari bangsa Yahudi. Karena Yesus menyembah. Yesus menyembah nggak di situ? Jadi Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyembah apa yang mereka termasuk kenal. Dirinya kan? Karena bukan termasuk Bang Juma. Karena Yesus di sini ini kerja iblis ini. Ini iblis ini yang sedang berkarya ini. Yesusnya menyembah, Bung. Yesusnya menyembah. Anda baca itu. Dia berdoa semalam-malaman. Yesus bersujud di dalam beribadah, mengangkat tangannya memohon kepada Tuhannya. Kok Anda katakan dia tidak menyembah? Anda ingin mengatakan Yesus ateis? Bukan Bang Juma, tetapi kejam kali Anda memfitnah Yesus. Yesus itu kan anak Allah, ya kan? Loh, jadi Anda ngerti nggak anak Allah itu? Anak Allah itu artinya hamba Allah. Wah, ini Bang Juma ini salah. Kalau hamba, Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Gimana ini saudara? Sebagai hamba. Karena sekali Yesus lagi melakukan kehendak Bapa. Ya itu berarti dia menghambakan diri. Yang namanya hamba itu Bang, menghambakan diri artinya menundukkan diri, tunduk kepada perintah majikan. Yesus tunduk gak kepada perintah majikannya? Tunduk, berarti dia hamba.
Ya, bukan majikannya Bang Juma, tetapi bapaknya. Bang Juma ini salah. Ya, Oke, maaf kalau gitu. Nah, sekarang begini. Anda mengatakan Anda menjadi pengikut Yesus karena menyembah Yesus tidak pernah marah. Disembah tidak pernah marah. Nah, Anda kemudian mengikuti siapa? Mengikuti orang Majus. Kenapa tidak mengikuti Yesus? Sedangkan di dalam pola Matius ini, polanya, di situ diceritakan dengan sangat jelas bahwa iblis mengatakan apa? Ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu iblisnya memperlihatkan kemudian kerajaan dunia, memperlihatkan kemegahan dunia. Lalu iblis berkata, "Wahai Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Berarti iblis ini mau disembah kan? Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Kristus." Kristen pengikut Kristus. Kristen menyembah Kristus. Siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis kan? Bukankah Tuhan itu yang di langit, yang di surga? Dan Tuhan tidak pernah bergelar Kristus. Tetapi kalian menyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus." Allahu Akbar, Masya Allah. Saya bukannya ingin menyudutkan, enggak. Saya hanya ingin menggelitik. Sangat disayangkan kalau hidup di zaman sekarang yang begitu modern, kita bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Sudah begitu bertemu dengan teman-teman Islam kita nih, yang ikhlas belajar Bible, memahami Bible, lalu mengajarkan kepada kita Bible. Kita mau sesat itu susah ketika kita menggunakan akal. Kenapa? Informasi datang dari mana-mana. Iblis minta disembah. Matius 4 nomor 8 nomor 9. "Sembahlah aku, maka aku akan memberikan kemudian kerajaan kemegahan duniawi." Siapa yang menguasai dunia hari ini? Orang yang beragama apa dan apa yang dia sembah? Penyembah Kristus kan? Mereka mendapatkan dunia enggak? Kemegahan dunia enggak? Mendapatkan kemegahan dunia. Syukran, Afida Medi. Itu jelas itu. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada dua kemudian entitas yang minta untuk disembah. Yang satu Allah, yang dua iblis. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kemudian pengikutnya menyembah kepada Allah. Nabi Isa demikian juga adanya. Nabi Muhammad demikian juga adanya. Ada enggak orang yang bisa menunjukkan seperti apa wujudnya Tuhan yang disembah oleh Nabi Abraham? Tak ada yang bisa menunjukkan. Ada enggak yang bisa menunjukkan wujud sembahannya Nabi Musa? Tak ada. Ada enggak bisa menunjukkan Tuhan yang disembah oleh Yesus yang disebut Bapa di surga? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang bisa menunjukkan kemudian wujud daripada sembahan Nabi Muhammad yang disebut Maha Suci lagi Maha Tinggi itu? Tak ada. Tetapi ada enggak yang bisa menunjukkan wujud Tuhannya orang Kristen? Ada. Tuhannya orang Kristen bertanduk 7, bermata 7, berupa roh, berupa manusia, berupa burung merpati. Itu. Jadi memang beda gitu loh. Nah, iblis mengatakan, semua kemegahan dunia yang telah kuperlihatkan kepadamu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti iblis ini memang mau disembah. Pertanyaan saya sekarang, Kristen ini menyembah siapa sih yang Kristen sebut Kristus itu? Ini pertanyaan serius loh kawan-kawan. Kalau Al-Quran kami kan mengatakan, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan." Nabi Isa alaihissalam datang mengajarkan dirinya menyembah kepada Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus kemudian sujud ibadah, berdoa, menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Jelas itu. Tiba-tibanya Kristen muncul justru menyembah kepada Kristus. Siapa Kristus yang kalian sembah ini?
Bukankah itu bukan Tuhannya Nabi Musa? Apakah Nabi Musa menyembah Kristus? Apakah Nabi Musa menyembah kemudian makhluk? Apakah Nabi Musa kemudian menyembah anak Maria? Tidak. Sekarang Kristen, apakah Kristen menyembah makhluk? Menyembah. Apakah Kristen menyembah anak Maria? Menyembah. Apakah Kristen menyembah Kristus? Menyembah. Sama enggak sembahannya? Beda. Nah, ini saatnya kemudian saudara-saudara saya Kristen untuk menyadari itu. Bukan saya mau menghina, bukan mau menyudutkan, tidak. Tapi ego dalam beragama, tapi agama yang kita anut itu salah, itu akan membuat kita menyesal di surga, di kehidupan berikutnya nanti di neraka. Islam juga begitu, bukan cuma Kristen. Islam mengatakan imannya benar. Kristen juga mengatakan imannya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar kan? Pasti satu yang benar, satu yang salah. Nah, apa tolak ukur sebuah kebenaran? Akal. Apapun itu. Ketika polisi melakukan penyelidikan, maka untuk menemukan inti kebenaran itu akal. Ketika TNI kemudian melakukan operasi, maka keberhasilan operasi itu adalah akal. Ketika seorang guru kemudian mengajar, keberhasilan murid-muridnya itu karena akal. Ketika siswa kemudian ingin berprestasi, maka prestasi itu diraih dengan akal. Semua kemaslahatan kehidupan manusia sampai kepada titik kesempurnaan ketika akal. Berarti iman pun kudu wajib akal. Kalau ada Tuhan yang tidak masuk akal, lalu buat apa akal ini dikasih oleh Tuhan? Mending jadi monyet. Kan begitu. Bahkan Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Tidak pernah Yesus mengajarkan, kasihi Tuhanmu dengan iman. Gak ada. Karena dengan mengasihi Tuhan dengan akal, maka akan dengan sendirinya secara naturalisasi, manusia itu sudah beriman. Dengan iman yang betul. Kenapa? Karena hasil dari manifestasi filter akal. Nah, itulah indahnya di Islam. Jadi muara dari kehidupan kita itu ujung-ujungnya adalah akal. Cocoklah Anda menggunakan nama akun akal, cocok. Tapi apalah arti sebuah nama ketika keyakinan tidak berlandaskan dengan akal. Tidak masuk akal Tuhan itu menjadi bayi. Tidak masuk akal Tuhan itu menjadi keju. Tidak masuk akal Tuhan itu seketika menjadi anak manusia. Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tuhan menjadi rendah. Tuhan menjadi tidak suci. Tuhan menjadi lemah. Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhan dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu tidak masuk akal. Itu sudah tertolak. Itu sudah zalim namanya. Tapi lagi-lagi saya tidak sedang menghakimi. Saya hanya memberikan edukasi. Kebetulan saya dipercayakan untuk memberikan edukasi dari pihak Islam. Anda juga punya hak untuk memberikan edukasi dari pihak Kristen. Silakan Anda sampaikan, kita kemudian saling menanggapi satu sama lain. Silakan, boleh Anda gunakan waktu sepanjang-panjangnya, silakan. Ya, dari narasi Anda tadi mengatakan Tuhan itu terbatas jadinya ya Bang. Kenapa? Anda percaya nggak kalau Tuhan itu bisa berubah wujud menjadi manusia dan sambil mengawasi dunia ini dari sorga? Jadi kalau saya sih percaya bahwa Tuhan ketika dia berwujud manusia pun masih ada kuasanya untuk melihat segala sesuatunya dari sorga. Begitu Bang. Abang percaya nggak? Oke. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, anggaplah saya jadi seorang yang tidak menggunakan akal. Maka saya bisa mengatakan bahwa saya sedang berdiskusi dengan Tuhan yang sedang menjelma menjadi manusia yang bernama akal. Bisa. Kenapa tidak? Saya bisa beranalogi secara seimbang dengan narasi Anda. Bahwa orang Kristen boleh menuhankan Anda karena sebenarnya Anda itu adalah inkarnasi Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus yang Anda tuhankan itu, kalau dia benar-benar Tuhan,
ternyata dia adalah Tuhan yang tidak sadar kalau dirinya adalah Tuhan. Yes. Yes. Dalam Yohanes Betul itu. 13:13 dia mengatakan, katamu itu benar, aku adalah guru dan Tuhan. Hei, Dia saudara, Tuhan. Anda juga bisa mengatakan itu. Apa yang berat untuk Anda katakan hal yang sama? Bisa kan? Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Dan memang betul, aku ini adalah guru dan Tuhan. Boleh. Nah sekarang, Yesus sadar nggak kalau dirinya Tuhan? Tidak sadar. Begitu juga ketika Anda, sebenarnya Anda ini adalah Tuhan yang datang main TikTok di sini bernama akal, tapi Anda lupa kalau Anda itu Tuhan. Nanti setelah Anda terangkat ke langit, baru muncul kemudian manusia-manusia yang melantik Anda menjadi Tuhan. Kenapa dia mati, si akal ini mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Bisa kan? Kalau Tuhan boleh sadar, boleh menjadi bukan Tuhan, dan dia tidak sadar kalau dirinya Tuhan, maka inilah yang sedang terjadi hari ini. Saya sedang berdiskusi dengan Tuhan yang melupakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Nanti penyembah-penyembahnya yang kemudian mengatakan dia itu Tuhan, cuman dia dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Oh, karena dia datang dalam rupa manusia. Kenapa dia ini? Oh, karena dia begitu dan bengono. Dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Karena kenapa? Kalau dia mengatakan dirinya Tuhan, maka dia habis dilempari oleh tentara Romawi dan juga orang Yahudi. Kan lucu, Cak Ayu. Kok ada Tuhan kemudian turun level? Gimana? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha itu kekal. Kemahakuasaannya kekal. Sedangkan yang disebut kekal itu tidak pernah berhenti meski sedetik. Artinya maha kuasanya yang kekal tidak pernah berkurang. Lah kalau dia jadi manusia gimana toh? Masih ada kuasanya di surga. Lo berarti yang turun ke bumi ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas absolut yang tunggal. Jadi maksud Bang Juma, Tuhan bisa dikonsepkan secara real di dalam pikiran kita. Bukankah Anda bukan hanya sekedar pikiran, tapi Anda mengkonsepkan Tuhan menjadi bayi? Ya, saudara, sadarkah itu? justru kekristenan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan secara utuh. Jadi ada selalu bagian misteri dari Tuhan yang tidak bisa dipahami manusia. Itu makanya di kekristenan mengatakan iman yang Tritunggal. Kenapa? Di dalam itu ada 3 pribadi yang dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Iman kekristenan itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa ketika kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengkonsepkan Tuhan itu secara utuh. Oke. Itu kalau Anda kan mengatakan Tuhan itu satu, tidak bisa dibagi dan tidak serupa dengan apapun. Artinya Anda sudah mengkonsepkan Tuhan di situ. Begitu. Oke, saudara, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, dari aspek mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan tersebut 3 pribadi? Pribadinya 3. Dari konsep apanya? Fisik? Atau apa ini? Apanya? Apanya? Apa yang membuat Anda berpikir Tuhan itu memiliki 3 pribadi? Dari aspek apa? Sampai dipantau atau ditinjau atau diimani dia 3 pribadi? Dari aspek mana? Keberadaannya? Kehendaknya, wujudnya, atau apa yang membuat Anda menggiring opini bahwa Tuhan itu 3 pribadi? Dari aspek apa Anda menilai ini? Kenapa nggak 1000 pribadi atau 1 miliar pribadi? Nah, apakah kita butuh 1 miliar pribadi atau 2 pribadi atau 3 pribadi saja? Mari kita lihat. Anda melihat dari aspek mana sampai Anda mengatakan Tuhan itu 3 pribadi? Iya. silakan. Ketika saya mengatakan Tuhan dalam 3 pribadi, artinya apa? Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia di dalam 3 cara. Yang pertama, 3 cara. Ya. Yang pertama disebut dengan Bapa, di mana dia dikatakan Bapa di dalam surga. Oke, Dan di surga kedua, Bapa. Firman Allah yang menjadi daging, jadi yaitu daging. Yesus Kristus. Dan Hmm. setelah kepergian Yesus, Yesus juga mengatakan bahwa setelah kepergian dia, maka
akan datang roh penolong. Roh Yaitu- penolong. Oh itu, oke, baik. Nah sekarang ketika Tuhan ini disejajarkan menjadi 3, masing-masing pribadi berdiri kemudian pada pribadi masing-masing. Apakah mereka satu kehendak? Ya, mereka satu kehendak. Lah itu namanya satu pribadi, Cak Ayu. Bukan, Pak. Loh, bagaimana Anda mengatakan dia 3 pribadi satu kehendak? Yesus mengatakan apa ketika dia datang ke atas muka bumi? Ketika dia berdoa, aku datang bukan atas kehendakku. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Bapa? Ada berapa Di kehendak? situ Yesus menegaskan Ada berapa kehendak, Bang? kesaksian tentang Bapa tentang dia, Bang Juma. Itu yang Enggak. Ini kan tadi berbicara mengenai pribadi, saudara. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda 3 pribadi. Saya akan buktikan bahwa 3 pribadi ini juga adalah 3 kehendak yang berbeda, bukan satu kehendak yang berbeda. Saya ingin melihat secara akal bagaimana Anda menerawang iman Anda. Apakah itu sampai kepada akal atau tidak? Ketika tangan Anda buntung, kena tebas, kemudian tangan Anda menjadi memiliki kehidupan sendiri, memiliki pribadi sendiri, memiliki tubuh sendiri, dan memiliki kemudian kehendak sendiri. Apakah Anda masih bisa dikatakan bahwa tangan itu adalah punya Anda, sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri? Dia punya pribadi sendiri. kita tidak bisa menganalogikan itu, Bang. Bagus sekali. Berarti analogi apa yang sedang Anda bangun? Tuhan satu tapi 3 pribadi. Ternyata dalam hal ini tangan yang tadinya satu dipotong lalu memiliki pribadi baru, memiliki kehidupan sendiri, memiliki kehendak sendiri. Anda ampun, tidak bisa diserupakan dengan analogi tersebut. Lalu mana hebatnya tadi 3 pribadi itu mana? Kan jadinya mati akal kita jadinya. Ayo, bagaimana mungkin ada 3 pribadi, satu hakikat? Ketika kemudian Yesus mau makan, Bapa yang di surga tidak mau makan. Yang satunya mau jalan-jalan. Yang satunya mau tidur. Yang satunya sedang bahagia, yang satunya lagi sedih. Kayak mana ceritanya itu dikatakan satu hakikat? Itu bukan satu hakikat, saudara. Tapi 3 entitas yang berbeda. Dengan konsep kepribadian yang berbeda dan kehendak yang berbeda. Satu adalah Tuhan, 2-nya adalah makhluk. Iya, kalau menurut Bang Juma seperti itu ya, tetapi di Biblos atau di Alkitab itu berbeda dengan apa yang Bang Juma pikirkan. Oke. Jadi begini saudara. sedikit. Ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini juga bagian dari diri Allah sendiri. Begitu. Jadi makanya Yesus pergi baru datang Roh Kudus. Di situ kita harus berpikir agak kritis. Kenapa sih mesti Yesus pergi dulu baru Roh Kudus itu datang? Kan seperti itu. Artinya pribadi yang ada di dunia ini itu hanya ada satu begitu. Jadi ketika Yesus dia hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya lagi, begitu Bang Juma. Jadi sebenarnya gini, saudara. Yang Anda sebut Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena roh kebenaran atau roh penghibur yang datang atau Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha berkata? Penguasa itu seenak dia. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan yang datang di dalam Yohanes 16 nomor 13-14.
Apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia juga pesuruh. Dia juga hamba. Posisinya sama seperti Yesus berarti. Kenapa Anda tidak menggunakan dalil seperti agama politeisme atau animisme yang lain? Mereka sampai Tuhannya itu sampai ribuan. Kenapa tidak gunakan itu aja, Bang? Ada Tuhan yang menjaga sawah, padi, kebun duren. Ada Tuhan yang menjaga kemudian empang, tambak lele. Lain lagi yang menjaga tambak buaya. Ada juga yang menjaga kemudian gunung. Ada yang menjaga sawah. Ada juga Tuhan yang menjaga petir. Ada juga menjaga awan. Ada yang mengatur ritme hujan. Ada juga yang mengatur ombak. Ada yang mengatur angin. Ada yang mengatur kemudian jabatan, daratan. Kenapa Anda tidak seperti itu? Biar lengkap, saling melengkapi satu sama lain. Sayang kalau cuma 3. Sayang. Kenapa? Karena Yesus ketika dia datang, dia mengaku, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan harus di backup lagi dengan Tuhan yang lain. Kenapa harus kurang, Bang? Coba, ketika Yesus mati, apa kata orang Kristen? Ya kami kan masih ada Bapa di surga. Nah, kalau di bumi Yesus mati, sampaikan aja. Ada di planet Mars yang siaga 1, ada yang di Pluto sudah siap-siap meluncur kalau ada apa-apa dengan Tuhan yang ada di bumi ini. Bilang aja kayak gitu. Biar sempurna gitu loh. Pemahaman akal-akalan Anda dalam konsep bertuhan. Ketika Tuhan saya mati, masih ada 2 cadangan. Kapan ada yang terjadi huru hara besar, maka Tuhan yang senior akan turun. Kayak gitu. Tapi apakah seperti itu ajaran Yesus? Tidak, saudara. Tidak. Yesusnya dalam Yohanes 17 jelas mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Dan pada saat Yesus mengatakan, Engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu aku adalah utusan. Jangan diganggu gugat satu-satunya Tuhan itu dengan mencampur adukan. Masuk Yesus juga di situ sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang satu hakikat dengan yang satu-satunya. Tidak. Siapa yang ngajarin itu? Cuman sekarang ini adalah yang perlu dipahami. Ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin dituhankan, yaitu iblis. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Itu yang saya uraikan tadi. Lukas 4, nomor 6. Bagaimana iblis kemudian mengatakan, aku memiliki kuasa di dunia ini dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Matius 4, nomor 8, nomor 9. Siapa yang menyembahku, maka aku akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadanya. Kan ada yang sanggup memberikan kemegahan dunia ini, yaitu iblis. Nah, bisa ndak iblis itu mengaku Kristus? Itu pertanyaan saya. Ya, dilihat buahnya, Bang Jumaya. Ketika seorang yang mengaku, Anda pun bisa mengaku Anda adalah Kristus, tapi kita kan lihat buahnya. Pertanyaan saya, saudara, bisa nggak iblis mengaku Kristus? Belum pernah terjadi, Bang, cuma iblis mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Iblis bisa mengaku Kristus. Waspadalah, akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku, dengan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus tuh. Berarti iblis penyesat bisa mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sedangkan Kristus bisa terindikasi juga iblis. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada Kristus. Kristen pengikut Kristus. Coba ditelaah dulu itu ucapan Yesus itu. Al-Quran mengatakan, wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu.
yang datang mengaku Kristus. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari Yesus, bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Paulus mengaku di dalam Galatia 5, aku kemudian, Galatia 1, dia mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Oh ya? Kalau dia dipilih sebagai rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak pernah bertemu Yesus? Kenapa setelah Yesus terangkat ke langit, baru ada Kristus datang kepadanya? Kristus yang mana ini? Penas serong. Gapa balu lada. Iya, memang sebelum bertobat Paulus itu kan yang dinamakan Saulus selalu menyakiti hati para murid-murid Yesus karena dia yang menganiaya murid-muridnya, Bang Jemaah. Jadi Paulus itu adalah salah satu orang yang dikatakan Yesus bahwa apa yang tidak kadang dipakai dunia, Allah dapat memakainya. Makanya Paulus itu sebuah karya Tuhan yang begitu nyata, yang menjadikan bahwa siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Begitu, Bang. Bukan ke arah negatif Allah lihat. Jadi Paulus bertemu dengan Yesus itu ketika perjalanan ke Damsyik. Baik. Itu jelas ya. Baik. Saya ingin Anda jujur kepada kita semua di sini. Di dalam Matius 12 ada orang yang bertaubat, yang kerasukan kemudian 8 iblis di dalam tubuhnya, yang justru semakin jahat setelah dia bertobat. Itu tertulis di dalam Matius 12:43. Data sebelumnya, Matius 12:38 dikatakan angkatan jahat, yaitu orang Farisi, meminta sebuah tanda dan tidak diberikan sebuah tanda kecuali tanda Yunus. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Setelah itu dia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Berarti itu adalah tanda angkatan jahat. Anda mengerti tanda? Simbol. Simbol merek. Tanda pengenal. Jadi kalau ada yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 42. Atau sampai nomor 41. Nah, sekarang permasalahannya adalah, Anda mengatakan Paulus itu tadinya adalah pelaku dosa, lalu bertobat. Setelah itu bla 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 bla. Padahal nubuatan untuk orang Farisi angkatan jahat ini adalah justru dia semakin jahat setelah dia bertobat. Apabila roh iblis keluar dari manusia yang sudah bertobat itu, lalu kemudian ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu, ke orang yang bertaubat itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertobat itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang bertobat lalu tiba-tiba menjadi rasul? Menjadi orang benar, menjadi orang yang berpura-pura baik, dan mengajarkan kemudian kebangkitan pada hari ketiga. Siapa dia? Dan cuma angkatan jahat yang Anda katakan, Anda salah mengerti tentang bahwa Anda mengatakan yang percaya kematian dan kebangkitan Yesus adalah angkatan jahat. Anda salah. Jadi angkatan jahat, ya sebentar Bang, angkatan jahat yang dimaksudkan di situ adalah
Kenapa? Karena orang-orang itu menolak Yesus dan menyalibkannya. Begitu, bukan karena orang yang percaya bahwa Yesus telah disalib, Salah. mati dan bangkit kembali. Begitu. Salah. Angkatan jahat di situ enggak ada yang kayak gitu, Bang. Angkatan jahat yang dimaksud ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu tanda untuk semua manusia bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara, mohon maaf, saya diskusinya kalau sudah mulai ngantuk, Anda kelihatan sudah mulai ngantuk, udah mulai mabut, Anda lebih baik istirahat. Karena saya membaca dalil sia-sia kan. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Sudah disebut padahal, angkatan jahat, angkatan tidak setia. Angkatan jahat bertobat. Angkatan jahat kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya. Angkatan jahat jauh lebih jahat setelah dia bertobat. Itu dalil, Bung. Pertanyaannya, siapa yang percaya hari kebangkitan pada hari ketiga? Kristen. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, bukan? Oke, saudara, silakan Anda istirahat dulu. Anda tidur, kelihatannya Anda lelah, tapi saya harap semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara. Sahabat-sahabat yang ada di Ada yang sini, mau syahadat katanya Guru Nda? iya, kami udah dijanjian dari tadi sore, Abang. Jadi saya harus bergeser sejenak. Setelah itu insya Allah kembali kita ke sini ya. Siap. Atau gini aja, kita geser aja ke sana. Geser aja ke sana. Ya penonton semua ke api sumut ya penonton. Semua ke api sumut. Ya teman-teman, kita geser ke api sumut dulu ya. Ada yang mau syahadat. Tunggu ya, mana di api sumut nih? Saya nggak berteman ya. Oh, api sumut, api sumut, api sumut. Oh, harus diketik nih. Kok enggak berteman sama api sumut? Gimana ya? Nakal juga kan? Enggak, di akun baru. Akun baru saya Bang Juma. Oh, kan baru. Apa kebanyakan? Aku udah nyampe di sana. Oke, sip. Ya Ustadz Alif. Saya belum berteman ternyata Bang Andi. Geser yuk. Bang Juma nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kata OTW. Oke, siap. Makasih teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Itu yang bilang tadi Bang. Barusan ngomong Bang Juma. Yang lain biar di atas. Udah. Insya Allah ada Bang Andi, ada Bang Juma. Sama namanya pun kita sini kan juga uang pula. Aku ini aku punya awalnya jadi kan ya jaminan ambil koperasi. Aku bini sama bini pertama dulu. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau bisa di open ke mana kecil, jangan ikut-ikut dulu ya, nggak layak di YouTube gitu. Oke. Karena anak kecil juga mau ikut mualaf sekalian Bang Handi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Makasih teman-teman semua yang di bawah. Ya Aki, alhamdulillah. Ini ada saudari kita yang insya Allah ingin bersyahadat. Mungkin anaknya juga mau ikut ya Nadia ya? Iya, anaknya juga mau ikut syahadat. Masya Allah. Jadi insya Allah malam ini kita bertambah saudara nih Aki.
tabarakallah. Alhamdulillah udah bisa open camp dan sebagainya. Nggak panjang waktu lagi kita kayaknya, Aki. Iya. Masya Allah tinggi ya. Masya Allah, tabarakallah. Tadinya ibu dari agama mana, Bu? Kristen Katolik. Katolik. Suami juga? Suami yang pertama Kristen Protestan, yang kedua Islam. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Ketua Sumut administrasi udah ya Pak Ketumnya? Administrasi udah. Mantap. Tinggal langsung aja. Guru kita udah ada juga. Tinggal Ustaz Alip. Tunggu dulu Ustaz Alip. Di bawah. Lihat Ustaz Alip di bawah ada nggak? Atau Ustaz Sugi? Dua-duanya itu? Iya. Coba cek moderator. Ya maaf. Saya lagi. Iya, sebentar. Sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada Ustadz Alif, belum ada. Ustadz Sugi belum ada juga. Ustadz Sugi belum ada juga. Hanya Ustadz Sugi udah ada. Mau protes dibilang nggak ada ya langsung dinaikin saya. Assalamualaikum. Pokoknya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Sugi. Tadi nggak nampak, nggak ada tadi awalnya, Ki. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan. Ya. Ada yang mau mu'alaf lagi? Ini Aki, saudara kita yang di Komal Besar. Banjir mu'alaf di mana-mana. Oten semakin kejang-kejang. Ini sama anaknya juga Pak Sugi. Subhanallah, sekali panen langsung ke anak-anaknya. Allahu Akbar. Sudah lama Kak mempelajari Islam? Dari tahun 2018. 2018 ya. Sekitar hampir 5 tahun gitu. 5 tahun mempelajari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana kita langsung syahadat? Ya, tafadhal lagi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dari Katolik sebelumnya ya? Iya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bisa ikuti saya. Tangannya yang kanan telunjuk ke langit sebagai simbol tauhid. Ya, Masya Allah. Ikut saya Bu ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah.
Bertambah lagi saudara kita yang hampir tiap malam, hampir tiap hari kita menyaksikan ya orang berbondong-bondong kemudian masuk Islam. Benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci kemudian yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Situ Allah mengatakan mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut mereka, dengan hujatan mereka, dengan omongan mereka, dengan congor mereka. Tetapi Allah menolaknya. Allah menolaknya. Illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Malah berkehendak Allah itu menyempurnakan agamanya walaupun orang kafir itu tidak menyukai. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, sebelum kita didoakan, boleh ikuti saya sekali lagi, boleh? Iya, Pak. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Yesus Apa tadi, Pak? bahwa Yesus Bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Iya, silakan akhi didoakan saudari kita ini kiranya bisa istiqomah. Katanya anaknya mau syahadat juga. sama Anak-anaknya anak sekalian. ya, sama anaknya. Bang Juma, anaknya sekalian. Anaknya Baik, sekalian. baik. Silakan, silakan. Masuk kamera nggak apa-apa ya YouTube kalau anak kecil Pak De. Ini Nggak apa-apa. udah dewasa ya, udah bisa dikatakan. Oh ya dewasa. Tapi ada orang tua, tapi ada orang tua biar nggak kena dia. Nggak apa-apa, Iya. itu bukan anak-anak lagi, udah bisa. Masya Allah. Tolong nak. Masya Allah langsung berubah jadi cantik deh. Subhanallah. Masya Allah. Cakep ya. Iya. Hilangnya batak kau. Jadi muslimnya kau sekarang. Baru Tagalong dia. Tarihoran. Bukan mamanya tarik Oh, orang. mamanya tarihorannya. Tagalong, iya. Iya. Mamanya di sebelahnya aja Bu, biar dua masuk kamera. Mamanya di sebelahnya. Iya, silakan. Ya bareng. Didampingi ya, maksudnya didampingi. Nah, Ananda siapa namanya ini? Nur Kaila. Nur Khaila. Lah, Masya Allah. namanya Memang kayak Islami kali. pernah dibaptis? Belum. Pernah. Pernah baptis. Pernah ke gereja juga. Iya, pernah ke gereja deh. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Tangannya diangkat, Dek. Tangannya yang kanan ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, ada ratusan Allah, adalah Rasul
adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Utusan Ulang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Saling peluk Bu, saling peluk sama anaknya. Masya Allah, Subhanallah. Allah. Ya, berarti Gurunda sesuai dengan tema kita, Tanah Batak bersyahadat Gurunda. Iya. Masya Allah. Bagi yang Muslim bersyahadat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ananda ini ikuti saya lagi sekali lagi, boleh ya? Ikuti saya ya. Ikuti ya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Ya udah guys, selanjutnya saya serahkan kepada akhi untuk mendoakan saudara kita yang baru. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Tafadhal akhi. Ibu geser aja Bu, ibu aja yang di kamera Bu. Anaknya bisa minggir nggak apa-apa. Ibu aja yang di kamera, nggak apa-apa. Oke. Baik saudaraku sekalian, sebagaimana biasa setiap ada yang mu'alaf kita lanjut dengan berdoa ya. Sebenarnya bukan kita yang berdoa, tapi mu'alaf ini yang berdoa, mewakili. Saya hanya mewakili saja, karena doanya seorang mu'alaf itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang baru mu'alaf itu dosanya bersih tanpa sedikit pun dosa, ya. Dan amal-amal yang lalu tetap dihitung, seluruh dosanya dihapus oleh Allah SWT. Nah, orang yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini, doanya tanpa hijab, tanpa penghalang. Makanya saya hanya mewakili ibu saja. Ibu nanti diaminkan, karena aminnya ibu adalah doa ibu. Ya Bu ya. Subhanallah, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena selalu, senantiasa, siang, malam, pagi, sore, kita selalu menjadi orang-orang yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Orang-orang yang lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membesarkan Allah, kalimat-kalimat yang mengabarkan Islam. Insya Allah nama kita dibanggakan oleh Allah di depan majelis para malaikat. Oke saudaraku, kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khusu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa ghfirhu iqdal hisab. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Amin ya Allah. Wa'fu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena hingga saat ini Engkau masih menetapkan kami di dalam iman Islam ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada saudari kami yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi yang mulia sebagai Nabi-Mu ya Allah ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah juga saudara-saudara ibu ini ya Allah yang belum mendapat hidayah ya Allah, berilah hidayah ya Allah sehingga mereka bisa berkumpul di jannah-Mu ya Allah ya Rabb. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa menyembah-Mu ya Allah, yang mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi-Mu ya Allah. Amin. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Amin. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan beriman ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Kami tidak sanggup di neraka-Mu apabila mati dalam keadaan kafir ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyebarkan agama-Mu ya Allah, selalu membincangkan kebesaran-Mu ya Allah, selalu memberitakan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah ya Rabb. Amin. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Amin. Jangan biarkan lisan-lisan kami ringan mengucapkan kalimat-kalimat yang Kau benci ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami suka mengucapkan kalimat maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, anak kami, istri kami, saudara kami muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Amin ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara kami yang saat ini sedang terhimpit ekonomi ya Allah. Lapangkanlah rezekinya sehingga mudah beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemas, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha mengampun, yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kana berdoa ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Ya. Semoga doa yang diaminkan oleh saudari kita yang bermu'alaf dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Sugi, lanjut aja kalau ada mau kasih nasihat untuk saudari kita. Iya. Bang Juma yang ngasih nasihat, jangan saya. Sedikit aja kata-kata 2-3 kata. Allahu Akbar. Ibu sudah, alhamdulillah saya ucapkan selamat. Ibu sudah menjadi orang Muslim, menjadi saudara kami. Pegang iman yang baru saja ibu dapat. Karena ketika ibu mengaku beriman, Allah tidak membiarkan begitu saja. Pasti Allah akan uji. Nah, ujian itu bukan berarti Allah itu benci dengan kita, tidak. Tapi Allah itu sangat cinta kepada kita. Ujian itu untuk menaikkan derajat kita. Ya, jadi pegang teguh iman itu. Karena apalah bedanya kita dengan hewan kalau kita tidak beriman. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah beriman. Ya Ibu ya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman atau mati dalam keadaan kafir, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu kekal di dalam neraka. Dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal masriku najisun. Orang-orang musyrik itu najis. Ya, sungguh beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena memang Allah menghendaki ya kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Seandainya dunia ini tanpa adanya Islam, Allah sudah kiamatkan lama. Dunia ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini dipandang karena adanya Islam. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, lebih mulia mana engkau dengan arsy Allah? Lebih mulia aku. Karena waktu aku Isra Mi'raj menghadap Allah di Sidratul Muntaha, masuk ke arsy-Nya Allah, sandalku dilarang dilepas. Musa ketika menemui Allah, sandalnya disuruh dilepas. Nabi Muhammad tidak. Kemudian ditanya lagi, lebih mulia mana engkau dengan aku? Lebih mulia aku, kata Rasulullah. Karena engkau diciptakan untuk aku. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, lebih mulia mana engkau dengan dunia? Lebih mulia aku. Karena kalau Allah tidak menciptakan aku, maka Allah tidak akan menciptakan dunia dan segala itu. Masya Allah. Satu lagi pertanyaan, lebih mulia mana engkau dengan agama, wahai Rasulullah? Lebih mulia agama. Karena aku diciptakan untuk agama. Jadi agama ini adalah yang paling mulia. Kalau di dalam diri kita nggak ada agama, Allah nggak memandang kau. Jagat raya yang begitu besar, langit yang begitu luas, bumi yang begitu besar, kalau dibandingkan kita mungkin kita ini hanya sebutir debu di tengah padang pasir. Tapi Allah tidak memandang bumi yang begitu besar, matahari yang begitu besar, langit yang begitu luas. Gak dipandang oleh Allah. Justru yang dipandang adalah orang-orang yang sekecil kita ini. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada agama. Allah mengatakan ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini hanya senda gurau saja. Gak ada apa-apanya bagi Allah. Ya, gak ada apa-apanya. Kalau kita mau hidup di dalam agama, Allah muliakan kita. Jangankan manusia yang memang sudah diberi kodrat untuk mengemban agama. Kertas saja, ya sama-sama kertas.
Satu dibikin koran, satu dibikin Quran. Kertas yang dibikin koran habis dibaca, dibuang, dilap untuk mengelap najis. Tapi ketika kertas digunakan untuk menulis ayat-ayat Allah, sobek sedikit di bawah sudah kusam, kumal, tulisannya nggak bisa kebaca lagi. Kita nggak berani menginjaknya. Kita angkat itu, kita simpan baik-baik, jangan sampai terinjak. Kenapa bisa begitu? Karena kertas ini digunakan untuk agama. Karpet semahal apapun kalau dia ditaruh di hotel, hanya diinjak-injak oleh sepatu. Tapi walaupun harganya murah tapi ditaruh di masjid, untuk menginjaknya kita harus berwudu. Betul enggak? Betul. Itulah logisnya. Ketika segala sesuatu digunakan untuk agama, pasti Allah muliakan. Hewan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tapi karena dia peduli dengan agama, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Hewan apakah itu? Burung hudhud. Burungnya Nabi Sulaiman. Suatu ketika dia mengembara ke negeri Sabah. Di sana dia mendapati suatu kaum penyembah matahari. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi Sulaiman itu. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi jangan takut Ibu. Ketika kita hidup di dalam agama, Allah muliakan kita. Ya, Allah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan manusia itu ada pada dunia. Allah nggak pernah menjanjikan itu. Tapi Allah menjanjikan kebahagiaan, kesuksesan manusia itu pada agama. Sehingga orang yang selalu hidup agama di dalam hatinya, orang itu tidak akan pernah merasakan kesusahan dalam kondisi apapun. Saya contohkan seperti Nabi Ibrahim. Walaupun dia dibakar ya dengan api yang begitu besar, bahkan untuk melemparkannya saja menggunakan manjani. Manjani ini alat pelempar ya, untuk melempar batu. Itu yang digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sanggup mendekat api itu, saking panasnya. Dilempar Nabi Ibrahim ya di api itu yang lamanya 40 hari 40 malam. Apakah Nabi Ibrahim kepanasan di dalam api? Tidak. Nabi Ibrahim justru kedinginan di dalam hati. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada agama. Bilal bin Rabah jadi gubernur ditanya oleh pegawainya, "Hai Bilal, pada saat kapankah kamu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah setelah kau duduk di singgasana yang megah, ya mempunyai bala tentara, mempunyai istri yang cantik?" Tidak, kata Bilal. Justru aku merasakan kebahagiaan yang sebenarnya ketika aku disiksa oleh orang kafir. Di padang pasir yang panas, ditindih batu yang panas, lalu badanku dicambuk, darah bercucuran. Tapi mulutku mengucapkan ahad. Ahad. Hanya ada Allah di dalam hatinya. Semua itu akan terjadi pada diri kita. Jika di dalam diri kita, di dalam hati kita ada Allah. Tanpa adanya Allah di dalam diri kita, mustahil kita akan merasakan hal itu. Ya, maka dari itu jangan selalu cinta kepada dunia. Dunia hanya sekedarnya saja, hanya ada di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Karena kalau sampai dunia masuk ke hati, Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kita akan masukkan ayam ke dalam kandang? Kalau di dalam kandang ada musang, itu tidak mungkin. Ya, Masya Allah, Ibu pegang baik-baik iman yang baru didapat, jangan sampai terlepas iman ini. Tetap dalam keadaan apapun, saya tetap Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apapun status Anda, apapun, siapapun Anda, seburuk apapun Anda, seganteng apapun Anda, selagi Anda Islam, Allah tetap memandang. Karena Allah tidak pernah memandang hartamu, rupamu, tidak. Yang dipandang adalah ketakwaanmu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling bertakwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Sebentar ayah. Ini karena kebetulan typingan di bawah banyak yang minta nomor rekening untuk mualaf kita sama anaknya. Sabar. Ya. Bersabar ya. Oke. Ya, kita minta juga untuk sepatah dua patah dari abang saya yang paling tua, Bang Andi Selebes. Insyaallah. Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya kalau saya sih udah, selamat ya Bu ya, taat sama suami, ajarin anak-anak ngaji. Suaminya juga jadi imam yang baik. Itu aja sih Bu ya. Oke, makasih Bu. Selamat. Suaminya Islam. Suaminya mana Kak? Suaminya mana Dak? Tunjukkan dulu wajah suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu aja sih dari saya. Lanjut. Mengingat waktu. Sedikit aja ya Bang Andi. Terima kasih Bang Handi. Iya, ini abang tertua saya. Lalu kepada saya kan selalu mengirit kata-kata Bang. Iya. Abangku, Bapak yang terhormat, tolong dibimbing ibunya ya. Jadi imam sholat di rumah, terus anak-anak itu lo diajarin ngaji. Itu aja sih pesan saya Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Andi, karena ini ada suaminya, jadi saya harus juga menyampaikan ya. Abang, terima kasih. Anda saat ini, saya ucapkan selamat ya. Anda saat ini berhenti dari perzinahan. Kalau selama ini Anda berzina dengan istri Anda karena nikah beda agama, maka setelah istri Anda masuk Islam, Anda sudah berhenti dari perzinahan. Allahu Akbar. Itu kabar gembira. Ya, Masya Allah. Nah, pesan saya yang berikutnya, Bang. Setelah istri Anda menjadi Islam, tugas Anda semakin berat. Anda punya kewajiban anak Anda secara agama. Jangan sampai anak Anda, istri Anda keluar tanpa tutup aurat. Karena kata Nabi, celakalah laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus itu adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Istrinya tidak berhijab, tenang-tenang saja. Istrinya tidak menutup aurat dengan sempurna, tenang-tenang saja. Anda yang ngasih makan, Anda yang ngasih uang, tapi auratnya yang melihat orang lain. Laki-laki dayus menurut Nabi tidak akan mencium baunya harumnya surga. Laki-laki dayus boro-boro bisa masuk surga, mencium baunya surga saja tidak. Padahal surga itu bisa tercium harumnya 700 tahun perjalanan. Anda mau berjalan sampai surga masih 700 tahun lagi, Anda sudah mencium harumnya surga. Tapi karena Anda dayus, membiarkan anak istri Anda keluar tanpa hijab, maka Anda tidak akan mencium baunya. Mencium harumnya maksud saya. Mulai saat ini Abang, istri Anda sudah Islam, didik dengan baik, jangan sampai keluar tidak menggunakan hijab. Itu saja, terima kasih dari saya. Baik, untuk saudara-saudara yang ingin berdonasi kepada saudari kita yang malaf, silakan masukkan transfer ke rekening API yang sudah ada diberikan di bawah, rekening API pusat, dan ditulis nama untuk Tarihoran. Ya, untuk Tarihoran. Mu'alaf Tarihoran. Selanjutnya kita minta juga sepatah dua patah dari saudara yang seumuran saya, Bang Zuma. Silakan Bang. Masya Allah. Saya rasa pembekalan untuk mu'alaf sudah disajikan oleh guru-guru kita. Izinkan saya membacakan beberapa ayat dari surah Ali Imran. Tafadhal lagi. Ya, sebelum kemudian kita istirahat untuk tidur. Ya, lalu bangun dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Syukran sahabat baik. Indah Ya, kali, Aki. silakan sahabat-sahabat dilanjutkan. Masya Allah, indah kali, Aki. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Aki. Jadi tadi sudah kita dengarkan juga lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Bang Zuma tanpa mushaf. Dalam arti Bang Zuma menghafalkan dan melantunkannya kepada kita. Masya Allah ya. Jadi kepada Bapak juga ini satu motivasi kepada Bapak agar Bapak bisa mendidik anak Bapak yang ada sekarang ataupun yang akan lahir nanti untuk menjadi para hafiz dan hafizah Al-Quran. Kira-kira ada lain yang perlu kita sampaikan? Satu. Ya, apa ada lagi? Jadi ada beliau juga mualaf, sementara beliau masih aktif di pendetaan, masih aktif tapi mualaf. Kemudian beliau langsung memberikan oleh-oleh buat yang baru bersyahadat. Masya Allah. Melalui saya nanti langsung cash. Makasih. Itu aja. Namanya Bang Dino. Bang Dino. Lanjut. Makasih. Ya, jadi bagi yang ingin membantu dapat melihat rekening API Pusat di bawah. Sekali lagi ya, bagi yang ingin membantu atau mendonasi. Kasih di posting lagi API Pusat, nomor rekening API Pusat. Ya, itu sudah saya posting di bawah. Mana? Udah naik cepat sekali di Haki. Ya, nomor rekeningnya API Pusat adalah 75 kali. Ya, 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Nanti dikasih berita mualaf tarihoran, ya. Ada yang tadi dana dari di pertama tadi pakai dama tarihoran gitu aja. Dama tarihoran boleh, ya. Ibu kalau capek duduk aja Bu, gak apa-apa Bu. Iya. Udah. Kira-kira ada lain yang perlu disampaikan dari Nadia? Mau Kayaknya sampaikan tadi boleh? mandi wajib ya, mandi wajib. Oh iya. Mandi wajib belum disampaikan. Ibu habis ini mandi sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Abang Allah. diajarin ibunya Abang ya untuk mandi ya. Mandi junub. Aki Sugi. Ya. Kebetulan beliau tuh tinggal bersama Bang Dama. Alhamdulillah Bang Dama juga orang yang mengerti hukum, insya Allah bisa mengajarkan saya rasa. Ya. Nanti tolong diajarkan aja Bang Dama. Dan kalau ada keperluan apa-apa ke depannya silakan menghubungi kami dari API Sumut. Jangan malu-malu, apa keperluan nanti yang bisa kami bantu akan kami bantu. Yang tidak bisa kami bantu, kami doakan. Ya, Nadia mungkin ada mau nyampaikan sesama Ito-Ito, eda-edaan kalian. Udahlah Ayah. Udah ya? Udah pokoknya Ini banyak yang nanya di bawah apakah wajib nikah lagi. Syahadatnya itu sudah mewakili. Ya. Tapi kalau misalnya nih
nikahnya dulu secara Kristen, ini hanya pengurusan surat-surat ya kan, ingin surat-suratnya nikah secara Islam nggak masalah kalau mau nikah ulang, hanya sebagai legalitas. Dulu nikahnya secara apa, Bang? Insya Allah nanti kami yang kasih dengar. Aki. Nanti kami kasih panduan juga, Aki. Ya. Saya rasa cukup segitu aja dulu. Bagi ibu atau bapak, boleh kita akhiri dulu untuk malam ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepul tolong baca WA-nya ya. Oke. Iya. Bang Juma mau istirahat atau gimana? Bang Juma ini kayaknya banyak yang kepanasan Bang Juma di bawah. Oh, kalau ada hotel naikin. Aku lagi semangatnya nih. Iya. Banyak yang kepanasan ini. Tadi memang saya undang-undang ini. Naik kalian noten. Pak, saya lagi capek, jadi kalau ada hotel lain saya serahin aja ke Pak Desugi. Gitu ya. Oke, Bang Nama, kita turunin aja dulu. Boleh juga Bang Nama diturunin dulu. Dari mualaf kita juga Pak Dino mengucapkan terima kasih kepada Pak De dengan doanya. Terima kasih kepada Bang Juma juga telah memberikan dia semangat kembali ke Islam dengan tadi suaranya Bang Juma itu bergetar. Iya. Bagi orang yang beriman, tapi kemanasan bagi orang yang tidak beriman. Sekarang kalau Aki Juma ini suka membuat gempa ini Aki. Ya, boleh bantu Nadia naikkan kalau ada yang kepanasan di bawah mungkin yang... Boleh. Ayo teman-teman Oten ya, yang terutama yang dari Tanah Batak bolehlah. Ya, siapa Nadia? Selamat malam ya, Muslim atau Kristen? Ya. Selamat malam ya. Terguncang. Udah turunin aja Bunda. Diturunkan ya, Iya. maaf ya. Ganti. Noten, tadi memang sengaja kami undang supaya kalian tahu saudara kalian sudah berkurang 2 orang. Sengaja loh kami undang supaya ada info gitu. Nanti kejang-kejang dia ya. Ya memang kejang-kejang itu yang kita harap. Naikkan lagi Nadia. Selamat malam Jid Daniel, Islam atau Kristen? Jid Daniel. Aduh. Noise. Alamak. Coba dibuka lagi. Oh.
Pada kemana nonton tadi? Nggak berani kalian naik ya di sini ya. Ada Bang Juma kalian nggak itu ya nggak berani kalian ya. Ada Bang Juma, ada Bang Handi, ada Ustaz Sugi. Nggak berani kalian ya. Bunda ada yang nge-tapping, bangku-bangku gereja sudah mulai kosong Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kirim nomornya Api Riau dong. Ketua Riau lagi? Ketua Api Riau ya. Kirim ke mana? Ke saya aja, ke DM aja boleh langsung. Itu Iyalah nomor dia berubah-ubah terus. Iya ya. HP aku nyimpannya. Aku ini error terus loh. Kebanyakan data. Itu APII Ketua APII Riau Lontong Story itu siapa? Ada yang kenal nggak? Nggak. Ini akunnya nih, ini akunnya. Coba izin dibesarkan dulu. APII atau APPI? APII, aku khawatirnya penyusup itu. Bukan. Bang Lontong itu bukan. Itu Api Riau itu. Memang Api Riau ya? Ya, Api Riau. Api Riau kenal saya. Ya. Tapi kita kalau ada akun penyusup pakai nama itu nggak tahu ya. Ini API Riau ini bukan? Muslim. Ada juga yang lontong itu kafir loh soalnya. Yang anu nggak pakai story sih, lontong gitu doang. Izin teman-teman, yang kenal ada yang kenal nggak? Coba konfirmasi dulu. Ya kalau lontong saya kenal. Lontong itu Api Riau. Yang bukan yang ada story-nya, Ustaz. Nah itu saya nggak tahu kalau yang story-nya. Nah jadi ini si Lontong Story kan berapa kali DM tuh minta ajak ke roomnya. Jadi aku tadi masuk naik, lagi hangat tuh diskusi. Si Gayuk PGB ini kan oten, sudah kemana-mana muter-muter. Nah, Bang Hartman ini Muslim yang di Komal 2 itu. Nah, karena iya dia bilang kau jangan melecongor begini. Terus si Gayuk ini kan oten kan, dia langsung maki-maki pakai kalimat anjing gitu kan. Aku dengerin aja tuh, dibiarin. Aku langsung open mic, ku maki-maki juga, ku balikin. Aku yang diturunin sama hostnya. Aku yang turunin. Bisa jadi ini palsu, Pak De. Kalau palsu ku gas ini. Coba aku telepon Api dulu ya. Api yang paling tahu. Coba dulu kan aku. Ini sudah mereka ini kurang ngajar ini bawa nama API Muslim dimaki-maki dibiarkan. Aku yang kubalas makiannya, aku yang turunkan. Itu masih itu di roomnya. Ya. Itu udah nyamar tuh bawa nama organisasi itu. Ke Api Sumut bentar. Api Sumut. Siap kan aku. Kalau pakai cloningan akun pribadi mungkin masih inilah. Ini nama organisasi itu bawanya tuh. MBN ya Bang? Bang Andi? Rio ya? Aku enggak tahu siapa itu. Yang setahu aku MBN ketuanya, Bang MBN atau yang siapa? Bang Andi telepon MBN ya? Masih nelpon kayak. Kalau ada namanya Api naikin ya, Api. Alfi. Bukannya Alfi. Iya, Alfi. Bukan MBN. Kalau Alfi tahu semua dia. Masih live dia, masih live Bang Kodel. Lagi. Alfi kan pengurus Api Riau dia, paham dia semua. Biar dia naik dulu, naikin dia biar dia yang lacak nih. Ini nggak boleh dibiarin, pakai nama aku, teman-teman Muslim. Enggak, aku herannya teman-teman Muslim di situ sudah bersih tegang, oten muter-muter, nggak diturun-turunkannya. Maki-maki sampai maki-maki anjing-anjing dia, kurang ajar. Waduh, nggak boleh itu. Kalau ada logo Api itu tidak boleh ada tawuran kayak begitu, harus diturunin langsung. Itulah makanya langsung aku open tadi kan aku. Geram kali aku dengar dia. Merusak Api itu kalau gitu. Muslim yang dimaki dibiarkannya. Sudah gitu dinaikkannya lagi si Gayo itu. Kurang ajar. Gayo itu diturunkan, dinaikkan lagi. Aku enggak dinaikkan lagi.
aku typing dibisukan. Waduh, ntar aku habis ini ke sono deh. Apa namanya? Lontong story ya. Ini ada Alfi. Assalamualaikum dek. Alfi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfi, lu kenal ini lontong story katanya Api Riau. Iya, dia divisi ini sosial media. Kenapa dia, Bang? Memang itu akunnya. Ini benar ini ya? Iya. Bang Alfi itu. Ini akunnya. Wah. Ini akun dia. Asli kenapa nih? Bang? Nah, gini. Asli. Aku kan diundang terus tuh. Aku kira wah ini berarti ada penting nih. Aku masuk lah. Aku udah mau tidur nih, udah mau istirahat aku. Masuklah ke situ. Ternyata lagi diskusi panas tuh antara Bang Hasan sama si Gayu. Nah, terus karena muter, Bang Hatman bilang, kau diskusi jangan menurut congor, kau pakai data. Ngamuk dia, pakai sebut binatang segala macam. Aku tadi yang agak ngantuk-ngantuk langsung bangun aku. Apaan pula kau main kalimat binatang kau di sini? Aku balikin lah itu kalimat binatangnya itu. Aku yang diturunkan. Belum sempat aku ngomong, belum habis aku ngomong, diturunkan aku. Tiga itu dinaikkan lagi. Gini aja, De Alfi, minta tolong Anda ke komal dia, suruh tutup dulu komalnya, orangnya suruh ke sini biar clear mak sekarang juga. Bisa De Alfi ya? Dia kan lagi live tuh De Alfi. Ya, ini perintah dari DPP. Pakai nama API itu. Ya, kalau pakai akun pribadi nggak apa-apa lah. Bang Dio, ini DPP yang meminta. Ada Alfi ke sana, rungkatkan roomnya, suruh ke sini klarifikasi biar clear. Oke, itu aja. Oke, ada Alfi ke sana dulu. Izin bentar. Oh, ini sini saya dengarkan yang ngetik ternyata moderator. Iya, tapi nggak apa-apa biar juga beliau juga paham bahwa buka komal pakai api itu nggak boleh ada tawuran begitu Pak De. Tawuran soalnya kan gitu. Supaya lebih baik ke depannya gitu loh. Biar buka ke depannya kalau ada kayak Kandio, Pak Desugi siapapun naik itu ya berarti jangan di-kick lah. Itu aja sih. Boleh ya Pak De ya? Biar clear lah. Oke. Silakan De Alfi. Mengekirkan. Clear kan bagus tuh. Iya, bukan host yang turunin moderatornya, tapi kan host juga bertanggung jawab dong terhadap moderator itu loh. Supaya kedepannya lebih baik. Yang jelas kalau pakai logo api jangan sampai komal itu dipakai tawuran. Kristen enjoy di atas. Dia harus tahu siapa-siapa yang di blacklist yang nggak boleh naik. Itu loh, kemungkinan belum paham. Betul. Itu orang itu namanya itu Vicky berorganisasi teman-teman. Aku kalau dia pakai nama akun umpamanya dia pakai nama Bang Zuma umpamanya kan itu pribadi Bang Zuma. Karena Bang Zuma orangnya memaafkan, beliau orangnya ini. Tapi kalau pakai nama organisasi nggak bisa. Dan teman-teman yang pakai logo API itu pertanggungjawabannya besar. Moderator tuh dia harus tahu moderatornya siapa-siapa aja, nggak jangan dibiarkan yang begitu-begitu. Iya, apalagi ini Oten sudah maki-maki Muslim loh. Iya. Mungkin adik kita ini belum paham yang sebenarnya. Jadi perlu diberi ilmu lagi lah supaya kedepannya kalau buka kan lebih mewakili api kan gitu. Siap. Itu sih tujuannya. Izin Alfi susul dulu ke komalnya, nggak bisa telepon harusnya. Izin ya adanya. Iya, oke, ditunggu. Di sini kan ada pembina, ada pengawas nih, ada Pak Desugi, ada Bang Juma. Siap. Ya Pak Dela nanti yang beritahu, jangan saya. Namanya juga pengawas. Pengawas nganggur, sekali-kali dong ngawasin. Pak De, ngawasin loh saya itu Bang Andi. Pengawas ngawasin ini doang. Tahu nggak Pak yang diawasi Pak De? Yang diawasi itu laptopnya, internetnya, sama cuaca. Itu doang diawasi kalau cuaca. Jangan dinaikin dulu, nungguin dulu dia tuh.
Ini Joni siapa ya? Saya bang ya, kalau berada di Komal Muslim itu ya, kalau ada penghujat itu langsung saya kick. Lebih baik kita ngobrol santai daripada saling menghujat. Ini area terbuka, dipantau seluruh oleh kalangan, baik kiai, ulama, ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja begitu. Seakan-akan itu kita ini mewakili mereka. Nah kalau kelakuan kita kayak gitu, aduh, gimana gitu? Belum lagi ada Majelis Ulama Indonesia memantau kita. Ini logo api gitu loh misalnya kan. Karena mungkin karena belum ketidaktahuannya siapa-siapa yang boleh naik dan tidak, caranya seperti apa, ya di briefing lah gitu. Itu maksudnya. Makanya saya itu kalau ada di atas aman sudah. Ribut nih, saya masuk, berhenti ribut. Sakit satu, masih mau datang besok, gue bilang. Jadi jangan karena faktor membutuhkan rame gitu, banyak penonton. Tapi apa yang mau didapat? Apa yang mau didapat? Sebenarnya kalau lagi tidak kondusif tawuran kayak begitu, yang menang tuh mereka tuh orang sebelah. Karena memang itu apa ya, supaya umat Islam ini ribut sesama Muslim. Naikkan Alpi, udah Alpi di bawah ya? Nah itu lontong udah live-nya udah ditutup, mungkin mau naik. Ya tolong kosongin satu dong, siapa yang turun dulu? Iya, Aki, Ustadz, Bunda, saya izin turun ya, Ayah. Oh iya Kak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau udah diberitahu begitu berarti anaknya manut, berarti masih bisa ada perbaikan kan dia kesalahpahaman tadi gitu. Enggak, maksudnya gini teman-teman. Ini kan kita ini bukan orang yang baru main aplikasi, orang-orang yang menyusup untuk menjatuhkan dan merusak nama baik API itu banyak sekali di sini. Makanya aku langsung ambil langkah preventif. Ya ntar dulu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya moderator ini ya gini deh Lontong. Tadi ada Kang Dio di sana. Kang Dio ini kan DPP masuk di sana. Mungkin karena ketidaktahuan adik Lontong ini sehingga ada yang kick beliau malah dibiarkan Kristen tawuran. Ini mungkin karena ketidaktahuan. Untuk itu next berikutnya kalau ada yang tawuran kayak gitu ujat-ujatan mending turunin aja Kristennya satu. Begitu sih. Ya silakan Pak De. Biar dia konfirmasi dulu Bang. Kita kasih cepat. Ya saya rasa udah selesai sih tadi, udah nggak usah dibahas itu. Next berikutnya. Gimana keterangan beliau kita dengar dulu. Silakan Bang Lontong. Ya, izin ya Bang Andi. Ini moderator kan gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini masalah pribadi dia ke saya, nggak tahu saya Bang Andi. Soalnya Komal kan moderator banyak gitu loh. Saya nggak tahu juga, nggak ada seleksi moderator. Mungkin dia ada suang senang sama saya nggak tahu Bang Andi. Saya minta maaf. Itu tadi saya baru tahu kan. Nah ini kan Dionya yang tadi di-kick bukan gua. Iya. Iya, enggak apa-apa Bang. Iya aman-aman Bang. Nah, aku kira Bang Lontong ini sorry Bang ya. Aku kira Bang Lontong ini Kristen yang nyamar gitu loh Bang. Karena kan banyak tuh akun Bang Zuma, terus akun API Pusat, terus akun API Bekasi, gitu Bang. Nah aku khawatirnya, makanya aku langsung cari tahu ini Lontong ini siapa gitu kan Bang. Karena tadi abang kan undang 2 kali tuh ke akunku, iya, betul ya kan. Nah terus kok pas aku udah naik, aku dengarkan ya mungkin Oten ngeyel tuh biasa lah ya. Tapi kalau sudah maki-maki keluar binatang ke Muslim arahnya, nggak bisa dibiarkan itu Bang. Nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Kalau aku pribadi Bang, kalau dia maki-maki aku pribadi Bang, aku nggak masalah Bang. Aku sudah sering digituin. Tapi kalau Muslim yang lain dimaki-maki depanku, aku nggak bisa diam. Makanya tadi aku balikkan. Ketika aku balikkan kok tiba-tiba aku diturunkan gitu loh. Aku kira loh ini jangan-jangan moderatornya, karena sekarang kan fenomena kan sekarang begitu. Orang-orang yang ingin merusak API itu nyamar-nyamar. Mereka nggak bisa one by one hadapan sama kita tuh nggak bisa mereka. Jadi caranya menyamar-nyamar. Nah aku khawatirnya itu Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Ya saya yang minta maaf harusnya Ustadz Dio. Nggak apa-apa, aman-aman. Lagi saya sama Ustadz Dio kan. Kalau sudah tahu udah aku tenang. kita
bukannya lagi baru kenal gitu loh. Saya segan sama tadi, waduh ini moderator, astagfirullah. Aku takutnya gitu bang, aku takutnya apa, penyamaran. Demi Allah nggak ada aku nih. Kalau memang udah abang konfirmasi sudah begini, oh ya berarti yang benar muslim, berarti ada kesalahpahaman. Iya itu saya kan ya Allah, ini ketua kan saya hubungi, ya Allah ketua ini saya sama Stadio gimana ini ketua gitu kan. Iya aku langsung saya sama Stadio ini bukan istilahnya kita dari dulu loh, ya kan udah bertahun-tahun masalahnya. Jadi saya makanya aku bilang lah ini kok setelah tahu lontong nggak kayak gini gitu kan, makanya aku juga agak gimana karena pakai nama pakai logo API. Nah, itu aku khawatirnya gitu abangku. Mohon maaf ya bang ya, itu buat teman-teman saya juga minta maaf sebesar-besarnya ini. Maka preventif aja sih sebenarnya. Lagian juga aku diturunkan, aku nggak maki-maki lagi nggak. Next gini aja, next berikutnya perhatikan semua moderator, kalau bisa cabut dulu, hanya orang yang dipercaya kasih moderator gitu aja. Siap. Oke, selesai, mantap. Selesai. Ya Terima kasih. teman-teman di bawah, ntar nanti teman-teman di bawah, ya teman-teman di bawah ini nih. Jaga berlontong aja, jaga sesama muslim aja. Siap. Iya sorry. Lanjutkan. Ya teman-teman di bawah itu ya masalahnya ya teman-teman ya. Nih, ya dah, itulah. Inilah indahnya Islam, saling memaafkan dan memperbaiki diri ke depan. Ini jangan kayak logika ditegur, woi, malah dia yang menggigit. Alhamdulillah tugas pengawas selesai. Apaan ngawasin hujan? Ngawasin hujan. Ya, aman. Enggak, aku cuman itu aja kan cuman karena aku cinta teman-teman muslim, aku takutnya ada kesalahpahaman. Makanya aku langsung konfirmasi ke grup. Khawatirnya atas nama API, apalagi API Riau kan kita teman baik ya, kenal semua pengurus-pengurusnya. Ya udah, kami di sini atas nama DPP minta maaf kepada Lentong juga, Anda live kita hentikan dulu ya, nggak ada masalah ya. Maaf ya Bang Lentong ya. Ya gaskan, lanjutlah cari oten-oten. Oke, selesai, buka lagi sana, aman terkendali 86 Solo Bandung. Bikin lagi kan dah. Kanda zoom aja tadi. Ya kalau orang begini kan cepat banget ya selesai. Tapi kalau logika ya di ini 6 tahun kurang 2 menit nggak kelar kalau dia nasihati itu anak. 6 tahun kurang 2 menit. Nadia gimana Nadia? Merasa bersalah. Bang Lontong. Ya Bang Alfi. Kanda nih, aku teleponan sama logika itu waktu kasus dia cosplay Yesus itu 2 jam loh Kanda. Dari jam 2 sampai hampir dekat subuh loh. Teleponan tuh. Aku ingatkan, aku ya istilahnya nasihat lah ya. Ngomong sedikit. Enggak Bang Dio, boleh ngomong sedikit ya, Bang? Silakan Alfi, silakan. Enggak, Alfi hanya ingin minta tolong ke Bang Lontong, Bang. Boleh enggak? Itu ntar moderator dicopot dulu semua. Ya. Ntar siapa yang dipilih ke moderator digabungin aja ke grup TikTok, Bang. TikTok kan bisa buat grup chat tuh. Ya. Kayak Bang Ando. Bang Ando tuh mantap tuh koordinasi dia di grup. Ya, moderator gitu Izin, ya. boleh selesaikan ngomong nggak? Lanjut Bang Alfi. Iya. Lalu Alfi minta maaf nih sama teman-teman yang di bawah. Tadi salah paham sama Bang Lontongnya. Ini saudara Alfi juga teman-teman ya. Lebih dan kurang fasilitas yang kami sediakan di dalam DPW Riau, saya sebagai divisi penelitian dan pengembangan, saya Alfi mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kami akan melakukan gebrakan-gebrakan yang lebih baik untuk kedepannya teman-teman ya. Doakan saja, kami masih merintis di sini. Itu aja dari Alfi, sekian. Ya saya juga minta maaf kepada teman-teman semua ya yang di bawah. Ya itulah, lain kali saya akan hati-hati. Saya akan besok kalau lebih apa lagi lah moderator. Besok siapa sih nama aslinya kok Lontong Story sih? Rido Bang. Oh ya, de Rido besok kalau pasar beli ayam cemani. Antar ke Dayun ya. Iya baik, antar ke sana yang ke pengawas. Karena Pak Desuki butuh ayam cemani, gitu loh. Ngerti nggak ayam cemani tuh?
Ya, daripada numbalin anak orang, numbalin Yang saya. kayak mana itu bang? Ah, Yang mana yang kayak mana sih? ireng, keling. Ireng, keling semua. Darahnya hitam, kulitnya hitam, kukunya hitam. Darahnya hitam ya? Ya. Darah hitam. Tulang-tulangnya hitam. Waduh. Pak De tahu aja. Tahu lah, orang saya dulu nyari kayak gitu. Susah loh itu nemunya. Pernah jumpa itu Pak De? Pernah ada jumpa. Mahal harganya Masih itu. di Jakarta nih Alfi. Dia kan kuliah di Iya Pak De, insya Allah lusa teman-teman Bandung tunggu ya Alfi lusa insya Allah sampai di Bandung. Udah ketemu Bang Andi? Hari Kamis. Bang Andi yang nggak mau kesini, malah Alfi yang disuruh ke sana. Ya iyalah, masa orang tua kau suruh datengin kau? Enggak, Alfi di mana emang? Nanti anak durhaka juga ini. Alfi masih di Jakarta Selatan, sekarang di Bintaro. Oh, Bintaro. Oke. Mainlah ke tempat Bang Andi. Masa Bang Andi suruh main ke situ? Bisa. Jakarta Pusat dekatnya. Bisa. Ya apa? Ustaz Sugi, saya izin turun ke apa Ustaz? Oh iya silakan. Iya biar juga. Buka lagi aja Maaf ya Tadio ya. Ya sama-sama Tadio, saya minta maaf juga sebesar-besarnya. Ya Bang Andi, Bang Zuma semua, Ustaz Sugi, Alfi. Ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf Alfi rungkatin drumnya Bang ya. Mantap. Gak apa-apa, biasa itu. Langkah preventif aja Bang. Iya Ustaz. Bukan nggak ada niat Terima kasih apa-apa. semua teman-teman sudah memaafkan. Siap. Izin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nadia. Iya. Apa bisa kita sediakan? Ada nggak stok kita? Kalau nggak ada stok ya terpaksa kita bubarkan. Nggak ada ya. Kosong ya? Nggak ada yang berani ya? Nggak ada yang jago ya? Nggak ada ini, nggak ada. Kita terima kenyataan ya berarti ya. Yang baru naik ini siapa? Bang Ferdi, tapi guru-guru sekalian ada ya Pak De, Sadio, dengan Di, Kak Nadia, Kos Sumut, Bang Zuma. Izin Alfi turun lagi ya. Iya. Siap. Ya, sehat-sehat terus, pujung-pujung Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Mena. Kok nggak bersuara dia? Uti Mena. Hah? Siapa sih tulisannya itu? Mata saya kabur Bang Andi. Bapaknya udah meninggal ya? Mata saya kabur. Uti Mena. Udah dikebukin malaikat ya. Mata saya memang lagi kabur gimana ya? Turun kan. Kayak Roh Kudus dia bangkit lagi dia. Kok lari kok itu mati mena gitu loh. Siapa namanya tadi? Gawat, mesti pakai kacamata nampaknya nih. Ya aku juga inilah izin pamit ya karena aku Pak Deswi. Kami Rasto. Ya, aku pamit ya. Ya, Bang Dio. Ya mau lanjut istirahat dulu. Tadi cuman ini aja tadi itu keliling-keliling. Iya Ustadz Dio, makasih Ustadz Dio. Ya siap. Nah, pamit dulu ya semua teman-teman. Semangat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabdo Palo. Sabdo Palon. Noyo Ginggong. Sabdo Palon. Halo, Sabdo Palon. Keguncang semua. Ada apa ya? Iya, Bang Sabdo Palon. Dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Iya. Aduh. Oh, Bang Andi Bang Andi. Gue udah bener-bener gue kirain
Wah, Andi Opel. Kok bisa bang kayak gitu, suaranya bagus tuh. Bagus ya. Bagus tuh yang kayak gitu tuh. Orang dia ngomong sambil ngemut rokok, ya iyalah suaranya bisa. Agak berwibawa kayaknya Bang Andi kalau gitu. Ya, Sabdo Palo juga nggak mau ngomong. Sabdo Palo. Turun aku Sabdo ya. Palo artinya apa ya? Sabdo Palo ya. Sabtu Palon, Sabtu Palon. Paralon dia mah. Sabtu Palon itu Beli peralon. abdinya ini siapa namanya Raja. Salah. Pade suaranya kecil Pade. Hah? Kecil, bener. Masa iya? Nah baru tuh keluar. Sabtu Palon itu abdinya Raja Majapahit itu. Ayam buruk. Ayam buruk ya benar ya. Agak lupa. Ya udah kalau gitu turunin aja. Wih ada predator nih. Nah itu aja Bang Andi. Halo predator. Sekretaris kita itu Bang. Sekretaris itu. Halo. Predator pantun dulu. Ya. Sekretaris api sumut itu Aki. Oh. Blender kali. Predator ini bukannya bang ini bang siapa? Kaisar bukan? Bukan. Bukannya. Gaddafi. Oh. Ada berita baru ini. A1 ini Pak De. Betul. Edis mengalami musibah. Kenapa? Wah. Keseruduk ini. Seruduk mobil. Allah Akbar. Masa iya? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Edis? Dia diseruduk mobil di sana. Alhamdulillah lah biar sadar dia. Dibawa ke rumah sakit, dia nggak punya identitas, ditolak oleh rumah sakit. Cari dukun, nggak ada dukun di sono. Terpaksa diobati. Iya, kan bawa ke rumah sakit dia nggak punya duit, nggak ada yang tanggung jawab. Emang di sana ada BPJS? Nggak ada. Makanya Terus dibawa cari dukun, nggak nemu. Nah, terpaksa dibawa di pohon. Nah sekarang ada di pohon sekarang nginep. Atas pohon. Ini. Iya serius. Tunggu aja beritanya besok di CNN. CNN itu Sutarman News ya? Ya, Sutarman News. Betul Pak De. Aku udah seneng duluan, gimana ini? Ini juru selamat atau siapa ini? Jurusita kredit. Oh, jurusita kredit. Ya ini kerja di Pegadaian mengatasi masalah tanpa solusi. Wih, kayak banget Indis. Ya, Jurusita. Mana dia? Lah, Udah kabur dia. Ada. Kenapa kalian nggak ada yang berani mau naik gitu loh? Nggak ada yang keras. Ayolah. Emang tinggal yang gizi buruk semua ini. Aduh. Ada berani naik, ada Pak De, ada Banjoma, ada gua. Ya Iya itu. nggak berani ya Allah. Apalagi yang gizi buruk kayak gini kan. Yang sehat-sehat udah pada masuk Islam semua. Tinggal yang sakit-sakit sampah. Tuh kalian dengerin itu Ten. Si Edi sudah itu Ten. Nggak ada lagi hiburan kalian. Ih besok ada cerita aku lah ini Bang Didik. Bang Didik besok aku cerita lah ini. Dulu katanya konon kabarnya ya Pak, teman-teman yang ada di Sumut ya.
Ada daerah tertentu itu, kalau ingin, ini benar apa enggak nih, saya lagi nanya, enggak berpendapat nih. Iya. Daerah tertentu kalau katanya mau melamar gadis harus dites dulu, harus bisa manjat kelapa. Benar gak tuh? Di mana pula itu? Enggak bener ya? Enggak ah. Enggak tahu tadi niat sekali ya. Monyet bang. Kenapa? Kalau mau beli monyet biasanya gitu. Dites dulu bisa manjat kelapa enggak? Di kampung saya ada bang, zaman dulu. Jadi lakinya harus kuat, bisa tani, bisa manjat kelapa. Dites, kalau nggak bisa manjat kelapa nggak lulus, nggak diterima jadi mantu. Ngeri ajaran kadrun. Makanya Kristen cerdas tak mau mualaf. Udah. Manjat kelapa dulu ya, Pak. Monyet biasanya. Waduh, ada panitia kiamat nih, buset deh. Gaudia Galilea. Mana ada sih kiamat di sini? Mana berani kiamat? Ada siapa nih? Pak Nandang, Ranginang. Nandang ini kalau nggak salah sudah tuh. Kang, cici wae nak. Di dia Kang, kumaha? Kang. Atas sekolah mata Kang. Suara aku gimana sih? Ada echo-nya nggak sih? Enggak, bagus Pak. Oh, nggak pakai echo ya? Enggak. Janganlah pakai echo, nggak bagus. Bersih kayak gini. Bagus ya? Cek. Bagus. Yang paling bagus itu yang tadi Bang. Bagus benar itu tadi. Oh? Yang waktu ngibulin aku tadi. Oh. Iya Bang. Gitu ya? Iya. Ya aku mau nutup YouTube dulu ya. Oke. Soalnya nggak ada. Ini pun kalau kita di YouTube juga jelas ya. Makasih ya. Nah ini ada nih dua nih. Coba. Dok Gaming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, api Aceh ada nggak Bang Hendra? Ada Bang. Ada ya. Boleh ikut gabung nggak? Nggak ada ini akunnya nggak ada, nggak. Ini Bang. Tinggal saya Bang. Abang buat nanti abang download aplikasi dari Google. Udah tadi. Aplikasinya. Udah, alhamdulillah udah saya download. Api yang di Play Store kan? Oke. Iya. Apologi Islam Indonesia. Iya betul, udah saya download. Daftar di situ, kemudian nanti
Abang coba cari akun TikTok Ali Aceh, Ali DPW Aceh, gitulah kayaknya. Ntar ya saya lihat. Oh, ada di aplikasinya Bang ya? Enggak di TikTok ini Bang. Oh, di TikTok. Bang Ali Aceh. Ini saya naikin Bang Ali Aceh ini. Kalian. Posisi full pula ya. Dulu si Widel Islam atau Kristen? Widel diturunkan ya, nggak ada suara. Senain Bang Ali Aceh. Ali Aceh. Ada Bang Ali Aceh. Ada di bawah. Oh ini, alhamdulillah. Bang Ali Aceh 3. Assalamualaikum, ada Guru Jending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Jending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya lihat ini aja, thumbnail dari Api Sumut putusan damai di Kemelut perang atau peran Jending dalam perang Toba. Gimana? Saya hanya baca ini aja Bang, utusan damai di Kemelut perang Jending dalam perang Toba, kira-kira begitu. Ya, kemarin itu kita ada buka komal mengenai itu, ada membahas itu, tapi nanti mungkin kita akan buat lagi pembahasan mengenai bagaimana Islam dan bagaimana sejarah Batak sebelumnya. Nanti kalau apa ikut bantu juga, baik. Boleh. Saya nanti dari sudut pandang yang lebih netral aja, tentang boleh di Batak itu sendiri. Boleh. Ya, Bang Ali Aceh udah dinaikin tadi. Udah saya follow ya. Udah di follow. Udah. Ikutin dia ya. Makasih Pak Ayah ya. Iya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku mau bergerilya bentar, bergerilya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Turunin ya yang di YouTube. bisa Saya juga pamit nih yang di YouTube. Baik yang ada di Bibel Berjalan ataupun Sugi Kristologi. Karena tidak ada perdebatan, mohon maaf sekali. Terpaksa live di kesempatan kali ini saya tutup terlebih dahulu. Nanti kalau ada debat yang bagus kita bisa berjumpa kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit juga yang di sini ya, Pak Anu, Bang Saiful, Bang Guru Jending, Subhanallah, Allahu Akbar. Ada makasih banyak ya Ki. Ya. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima Mbak kasih, Nadia, Ustaz Sugi. pamit juga Mbak Nadia. Iya, siap. Pamit. Makasih Ustaz Assalamualaikum Sugi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini siapa nih? Ajudan apa lagi nih? Ajudan, aduh. Gimana Nat? Kita tutup? Apa gimana? Nat? Boleh ya. Ini juga udah malam kan? Oke. Ada Bang Juma itu di bawah, mungkin udah ketiduran dia. Iya. Ada yang mau naik lagi, mana tahu ada yang mau diskusi. Kita kasih waktu diskusi boleh. Kalau dari teman-teman orang Batak kebetulan saya ada waktu. Nah, kita kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang mau naik segera. Kalau nggak kita mau tutup. Ya, selama ini banyak itu teman-teman Muslim dari Batak, dari Mandailing, dari Angkola, Tapsel, Tapteng itu
untuk diskusi, mana tahu di sini bisa tersampaikan ininya, keluhannya. Saya baru ini bergabung. Ya, kita kasih waktu 1 menit lagi. Ketua itu Hengki Marzuki. Salam Bang Hengki Marzuki. Assalamualaikum. Selamat malam, Hengki Marzuki. Aduh, saya mati lampu pula tiba-tiba sini. Aduh boy. Ya, bagaimana kabar di sana, Bang Ipul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Kak Nadia? Baik. Aku baik. Iya, saya sering diminta itu teman-teman dari apa namanya, dari Islam yang dari Mandailing, dari Paluta, dari Gunung Tua, cuman nggak sempat saya balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok dinaik? Oh, iya. Apa? Kalau ada Bang Ali ini Iya, Guru Sending udah jadi mualaf ya, Guru Sending. Waduh, lawan aku debat yang paling keras ini, Guru Sending. Horas Lai. Horas. Assalamualaikum. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, nggak mau Allah patile. Gua nilai Bang Ali Aceh. Ali mah berbahasa Batak di songona agak. Nah ya kita berdiskusi di Komal di Sidadia. Karena di Bang Ali Aceh di PWI Aceh. Api Aceh. Oh. Nama bahasa Batak kita. Pasti boga dua. Oh iya, pasti isi boga do Amang. Orang sama. Iya di Komal Sidadia semua orang ya. Ya, loh. Iya salam lah. Sudah tikos beti jero pamati jero naon. Oh iya. Jaringan beres, yang beres. Iya. Iya. Ya, salam dari Aceh Utara, Abu. Salam kenal dari Aceh Utara. Luna Aceh Utara. Sebagai pimpinan API Aceh Utara. Jamun, Home Jino, anak Dato' Oleh. Aceh Utara di sebelah mana, Bang? Di gedung. Oh. Nah, ini Ketua API Sumut udah pernah berjumpa di kampung kita.
Lu di gedung di Isawang. Ketua Habis Umur lah yang menginisiasi pembentukan Napi Aceh. Apalagi? Ya. Iya, nanti aku coba DM Bang Ali Aceh. Iya Bang. Iya, enggak pola. Lanjut Mak. Anu boyo alusi. Cuman akunku nalilengi. Akunku yang lama sudah pada nggak bisa lagi. Karena kemarin aku bukan kemalingan sih. Digelapkan orang. Perangkat aku digelapkan sama orang. Jadi akun-akun yang terapa di dalam HP itu, di dalam perangkat aku itu ya musnah semua, nggak bisa aku kembalikan lagi. Karena nomor-nomornya hilang. Saat aku ke Grapari, rupanya nomor yang aku gunakan selama ini bukan atas namaku. Pengaktifannya. Iya, saya pun ini Bang Ali Aceh ada dalam waktu dekat ini mau audiensi ya dengan Eporus HKBP. Kalau diizinkan, tapi saya belum konfirmasi ada audiensi atau semacam audiensi, tapi saya belum konfirmasi saya bisa ikut atau tidak tentang pendegradasian atau intervensi budaya melalui aturan-aturan atau dogma, kira-kira begitu. Jadi agak sengit, makanya sekarang bergabung. Ya nggak apa-apa, kalau ada nanti ya bisa kita bantu, silahkan. Nanti ada informasi kita bicara lewat WA aja yang lebih enak kita. Aku sekarang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Sibolga. Karena berhubung aku kemarin itu udah hampir 3 bulan aku di sini, di tanah kelahiran di Kampung Halaman. Bang turun ke Medan ini jumpai aku ya. Iya Bang, iya Bang. Saran kalau sama Bang Ali lewatin aja. Iya Bang, iya Bang. Sama Bang Ali Aceh bisa dong bentuk komunitas atau persatuan asosiasi Batak Muslim ya, bukan Islam Batak. Jangan seperti Kristen Batak. Harusnya itu Batak Kristen. Iya. Ini saran dari saya, itu menjadi Batak Islam, bukan Islam Batak. Kira-kira begitu. Ya betul. Supaya ada asosiasi untuk menyuarakan hal-hal yang misalnya didalilkan atau sering diintervensi karena sudut pandang ini, itu perlu. Nanti saya bergabung ke situ. Betul sekali. Jadi kita pun selama ini di Komalnya si Nadia mungkin udah paham lah. Semenjak dia buka Komal, ya aku sering ke sana. Bahkan saking aku merasa bagaimana kita seorang muslim ini selalu didalekan atau dianggap sebagai orang-orang yang melupakan adat, kan gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita runut daripada adat istiadat agama kita dan adat istiadat kita sebagai orang Batak, sebenarnya yang lebih melanggar itu adalah dari orang Kristen itu sendiri. Nah, melanggar adat itu, yang melupakan tradisi leluhurnya. Nah, ini di sini juga bisa dibilang di Tapteng ini sekarang ini ada suatu organisasi, ya mereka memang dari mengedepankan toleransi, yaitu Pemuda Batak Bersatu. Nah, memang mereka membawa slogan toleransi, termasuk sekarang ini mereka memiliki organisasi di Tapteng ini begitu besar juga. Namun jika menurut daripada sudut pandang aku, mereka selalu mengedepankan toleransi ini sebenarnya dalam bentuk misi mereka di dalam melakukan
ya memberi ruang kepada mereka melakukan ya misi-misi pemurtadan. Artinya dengan pendangkalan akidah hanya dengan balutan toleransi. Bisa kita pastikan, contoh kita bilang ya, saudara-saudara kita Muslim yang bergabung ke sana, mereka anti dengan perdebatan. Bahkan ada konsep yang dilakukan oleh Islam yang awam ini dengan konsep penyatuan ketuhanan. Nah, di sini yang menjadi ruang. Kenapa mereka seorang Islam yang awam bisa mengucapkan sarupa sudi Tuhani katanya. Samanya Tuhan itu. Padahal kalau kita sebenarnya jika kita sebagai Islam yang kafah di dalam memahami Islam, konsep penyamaan ketuhanan ini akan menjadikan kita kafir seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa telah kafirlah orang-orang yang telah mengatakan bahwa Allah punya anak. Tuhannya orang Kristen adalah anak yang dilahirkan oleh manusia atau yang dikategorikan sebagai anak Allah. Namun sebagai Islam kita juga mengenal Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ada pemisahan sebenarnya. Namun kenapa ada konsep penyamaan ketuhanan ini? Inilah karena konsep-konsep toleransi yang mereka gaung-gaungkan untuk apa? Untuk mendangkalkan atau kemampuan mereka atau memberi ruang kepada mereka melakukan misi-misi pemurtadan. Dan misi misionaris mereka lewat pendangkalan-pendangkalan akidah. Nah, sebagai contoh di daerah aku ini sekarang ini, semenjak aku pulang ke Tapteng ini, aku menemukan 3 keluarga besar murtad. Kenapa? Karena mereka sejak dulu dangkal di dalam beragama, dangkal di dalam memahami keberagamaan yang dia imani itu tadi. Mereka beragama hanya di KTP, tidak mengerti secara kafah bagaimana ilmu tauhid yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam. Ya, Daud, selamat bergabung Daud. Iya, jadi kalau saya sendiri ya lebih kepada ini supaya tidak terkesan didominasi oleh orang-orang yang selalu menyuarakan bahwa kalau tidak di dalam kekristenan itu sudah pasti bukan Batak atau Darli, kira-kira begitu. Nah, perlu hal-hal seperti itu dikonter. Nah, orang-orang Batak yang memiliki pemahaman yang betul tentang beragama dan bagaimana menyeimbangkan Batak atau budaya tanpa menghilangkan esensi berbudaya dan tetap beragama, itu penting. Nah, contoh juga banyak contoh gereja geseri yang membakar ulos atau tidak lagi menjalankan ritual atau adat itu sendiri di dalam Batak karena menganggap itu semua adalah ajaran si hantu, kira-kira begitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu perlu disuarakan oleh orang-orang yang saudara-saudara Islam bahwa kami tidak seperti gereja ini, kami tidak seperti paham dogma ini. Lantas siapa yang dalil? Nah, tidak ada yang berani speak up secara khusus untuk membicarakan itu. Nah, itu yang perlu dari teman-teman atau kita semua memberikan. Kami juga berjuang tidak pernah mendegradasi seperti gereja atau pendeta yang menyatakan Habatakun itu semuanya adalah ajaran sesat, ajaran hantu, kan kira-kira begitu. Ya, betul sekali. Cuman ya ini memang ya di lapangan kita sekarang ini ya karena toleransi ini. Tetapi sebagai di dalam hati, walaupun memang ini sudah ada sejak dulu, bahkan sejak kita masih kecil-kecil, kalau di luar daripada Kristen
Batak Kristen mereka anggap atau itu udah dale atau jelmana lilu katanya. Kalau sebenarnya dale itu kan orang-orang yang tidak orang-orang yang telah melupakan adat istiadat. Itu sebenarnya definisinya. Padahal kita sebagai Islam pun tidak pernah melupakan adat istiadat. Bahkan kita masih tetap di dalam tarombo, sudah tahu dia tetap di dalam runutan yang sesuai, ya. Bahkan ajaran Islam jelas-jelas tidak pernah melanggar adat istiadat, ya. Bahkan dari hukum-hukum perkawinannya jelas tidak ada yang bertentangan dengan adat istiadat. Nah, seperti yang kita yang kawin sama itu An-Nisa 23 jelas siapa orang-orang yang boleh kita nikahi, siapa orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Jelas, runutan di dalam Islam itu lengkap, sama dan selaras dengan agama atau adat yang diajarkan di antara kita sejak dulu. Namun coba kalau kita bandingkan dengan perilaku-perilaku yang terjadi di lapangan dari orang-orang Kristen membakar ulos tadi, coba yang Anda katakan itu. Ada juga ya pemaksaan agama di dalam beradat. Ini contoh kita bilang mengganti yang seharusnya jambar kepada hula-hula itu adalah kerbau, korbo si gagak duhut. Sekarang apa yang terjadi? Mereka membawa babi, sedangkan babi walaupun sejak dari agama Parmali babi sudah diharamkan. Ini yang terjadi. Oh dulu horbo ya? Ya ada apa ya? Dulu horbo ya? Iya horbo itu ya. Horbo si gagak duhut namanya, horbo. Itu kan. Tengok ini si BBT ini. Nah, Sipma Dalle katanya. Yang justru Dalle itu adalah orang-orang yang merubah sistem dan cara beradat di Tanah Batak. Itulah yang Dalle. Merdale kau, merdale. Iya. Itulah yang Dalle, ajaran agama yang sesuai dengan selaras dengan ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang kita sebagai adat istiadat di daerah kita. Siapa yang mengikutinya? Orang Kristen atau orang Islam? Siapa ya? Bahkan aturan di dalam menikahin itu larangan menikahi itu ada di dalam ajaran agama kami di An-Nisa 23. Diharamkan bagimu menikahi anak-anak kandungmu, ya, saudara-saudara kandungmu. Jelas runutan adatnya lengkap. Bahkan menikahi ibu. Coba di agama Kristen ada enggak larangan itu? Siapa yang boleh dinikahin? Ada enggak aturannya? Coba naik kau sini CBT. Ada enggak bisa kau tunjukkan aturan menikahin seperti yang diajarkan di dalam adat Batak, yang nggak boleh menikahi ya anak bapak atau itu kita? Ada nggak di agamamu? Kalau ada, ayo tunjukkan datanya di mana, aturan atau runutan siapa-siapa yang boleh dinikahin. Ayo naik ke atas. Ayo bawa data ke atas BBT. Nggak sanggupnya kau, rupanya pengecutnya kau. Cuma modal typing aja kau. Dale deh itu, dale. Apa ya?
bukan sombong kurasa, bukan sombong. Kalau saya berbicara tentang 343 marga dan bagaimana nanti distorsinya marga-marga yang dihilangkan tahun 1938 dan yang kemudian proses penghapusan Perhatobanon itu. Nah, berakhirnya perbudakan di tanah Batak yang dipelopori oleh dari tokoh agama itu dari dua secara khusus, yaitu Islam dan HKBP itu. Nah, itu perlu diterangkan bahwa 1938 sampai 1995 sebelum muncul RPP yang baru dari HKBP itu misalnya, itu masih sangat toleransi. Contoh bagaimana orang-orang Paluta atau orang-orang Angkola sampai sekarang itu masih toleran. Nah, saya kan selaku yang sering ke sana berkunjung. Nah, untuk orang-orang yang Kristen atau orang yang coba nonton nanti seorang penjelajah itu ada saudara saya namanya golongan hitam tuh, atau lihat perjalanan-perjalanannya bagaimana di sana itu sangat toleransi. Dan yang kemudian, nah belakangan ini saya terniat atau terbuka hati untuk menjelaskan bagaimana duduk dari Perang Padri yang saat itu digunakan oleh orang-orang Belanda lah, saya bilang Belanda, untuk mengambil hati daripada orang kawasan Toba lebih khusus, padahal itu pure adalah politik balas dendam dari Poki Sonangol-Ngolan, Ali Jatengger Siregar, dan Ali Sakti Nasution terhadap terahnya si Singamangaraja, yang saat itu si Singamangaraja ke-10 adalah Marga Siregar. Nah, ini sejarah-sejarah seperti ini perlu disampaikan bahwa di sana tidak kebetulan sudah ada agama, tetapi yang paling penting adalah dimobilisasi oleh politik balas dendam dari sesama orang Batak itu. Nah, itu harus perlu diterangkan, kan begitu, supaya antara umat beragama tidak saling menyerang dan mengambil Perang Padri itu dari sudut pandang doktrinisasi dari kepentingan Belanda saat itu, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita merunut kepada agamanya si Singamaraja saat itu. Kenapa orang Aceh memberikan panglimanya ke sana? Ini yang menjadi satu tolak ukur. Karena memang Raja Aceh membantu kerajaan Singamangaraja saat itu dengan mengirimkan panglima ke Tanah Batak. Tujuannya apa? Karena memang mereka di dalam Islam kami ini bersaudara. Islam itu sudah ada di Tanah Batak. Islam itu sudah ada di Tanah Batak. Di saat Belanda menyerang dan berusaha mempropaganda, menciptakan memecah belah di dalam kehidupan berbangsa di Tanah Batak. Yang menjadi lawan daripada Singamangaraja bukan hanya Belanda, melainkan orang-orang yang terhasut untuk ikut seperti agama-agama yang dibawa oleh Belanda. Mereka lah sebagai musuh utama. Jangan kita butakan sejarah, kawan. Sejarah Tanah Aceh, sejarah Rencong Aceh menjelaskan adanya panglima perang yang dikirim ke Tanah Batak. Jangan dilupakan. Panglima Tanah Aceh dari Aceh itu jelas dikirim, dan yang kemudian Siti Bahari Bursilalahi yang istrinya dari Raja Aceh yang dia di makamnya itu di Takengon, dan nanti Raja Margolang III di kawasan Takengon ini, dan yang kemudian Tuanku Tambunan. Nah, artinya masalah agama itu sudah ada di Siti Bahari, misalnya Islam sebelum Indonesia merdeka, atau Tuan Tinambunan menjadi pahlawan, atau yang lain kan ada raja-raja di kawasan Takengon ini, dan marga-marga di kawasan ini kan ada orang-orang Batak juga datang ke sana. Jadi saya pikir ada sudut pandang yang dilupakan menurutku, dan yang kemudian jauh, misalnya sebelum datang ke Kristenan itu di Sihotang sudah ada Islam eksis, kira-kira begitu kan. Nah, waktu penghapusan perbudakan di Tanah Batak 1938 dan itu dikonsolidasi mulai 1908 bahwa antara Islam dan Kristen, padahal Kristen itu baru eksis, itu paling muncul itu 1900-an karena baru berdiri 1981. Artinya
Islam juga sudah memperjuangkan kesetaraan hak atau penghapusan perhatobaran atau budak perbudakan, kira-kira begitu. Nah, yang mau saya pertanyakan, tahu nggak teman-teman, dulu budak dari kakek-kakek kita itu atau leluhur-leluhur kita itu atau hatobannya itu kemana? Semua itu dimargakan dan disetarakan haknya. Sekarang pertanyaannya, di mana kesetaraan itu? Dari sudut pandang agama mana yang membawa kesetaraan itu? Saya pikir mereka sudah berdampingan. Nah, baru-baru ini dogma semakin keras merongrong budaya itu, kira-kira begitu. Iya, dogma dari agama Islam apa Kristen menurut Anda sendiri? Ya, bisa kita lihat secara eksplisit kan di gereja GSRI misalnya masih menggunakan marga tetapi tidak lagi menggunakan adat dan budaya Habatakon itu untuk proses pernikahan. Padahal Jawa masih menggunakan adat Jawanya dan diberkati oleh agama itu yaitu Islam, dan di yang lain juga masih seperti itu. Kalau di kami sudah jelas tidak lagi menggunakan budaya Batak itu untuk proses pernikahan itu. Sudah jelas. Sudah langsung tidak lagi menggunakan itu, langsung ke gereja, tidak ada budaya karena itu adalah ajaran hantu, kira-kira begitu. Ya. Jadi sebagai Islam, apakah kita sebagai kami Islam yang menurut Anda, pantauan Anda, apakah kami melanggar adat di dalam kami beragama Islam? Nah, justru hal-hal seperti itu yang kami pernah melupakan adat. Ya, makanya Bang Ali saya suarakan, Islam juga harus bersuara terhadap agama-agama yang seperti itu, Batak yang Islam begitu. Harus perlu menyuarakan hal seperti itu. Karena harus kita akui, saya akui ada seorang pendeta misalnya berkhotbah di Pusuk Buhit dan dia mengutarakan di sana misalnya hanya ada nama satu Tuhan yaitu Yesus segala macam dan seluruh tahun-tahunnya itu diporak-porak. Jadi kita jangan munafik lah. Itu. Jangan munafik. Sudah ngaco. Jadi jujur ya, parmalim itu bisa diartikan daripada adat istiadat dan cara yang mereka lakukan. Mereka hanya ajaran Muslim yang belum sempurna. Ya, yang digunakan apa? Debata mula jadi nabolon. Apa maksudnya debata mula jadi nabolon? Yang paling besar, yang paling tinggi. Yang paling besar, yang pertama ada yang paling besar katanya. Siapa yang mengajarkan sifat Allah atau kemahaan Allah yang awal dan akhir, yang tidak berawal, dan yang paling besar Allahu Akbar? Islam kan setara. Ya karena dulu bahasa Indonesia belum ada, literasi bahasa Indonesia belum ada. Mereka memakai bahasa literasi bahasa Batak. Makanya dikatakan mana mula jadi nabolon. Yang pertama ada yang paling besar. Begini, Amang. Saya juga harus kasih tahu data atau fakta sebenar-benarnya bahwa menurut data yang saya baca, Sisingamangaraja rupanya Islam loh setelah pulangnya dari Aceh. Saya harus berani menyatakan sesarkas itu. Dan atas dasar itu dia mendapatkan bantuan dari Aceh untuk proses perlawanan di wilayah Dairi walaupun dia dijebak. Saya tidak sedang mendukung atau melemahkan historikalnya, tapi saya harus jelas mendudukkan bahwa stempelnya saja sendiri sudah menggunakan hal seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain tidak punya stempel Singamangaraja, saya masih ada salinannya. Kalau berbicara seperti itu, nah yang kemudian antara konteks Sisingamangaraja sebagai si Raja Batak itu belum saya terima sampai sekarang. Karena saya hanya berbicara bagaimana polarisasi dan klaim dari gereja tentang Parmalim dan tentang Sisingamangaraja itu sendiri. Padahal sebelum Parmalim muncul sudah ada ajaran yang lebih tua adalah Parbaringin, yang kemudian Parhudamdam, yang kemudian Parsiteka. Nah, orang Batak yang merasa paling Batak mungkin tidak paham. Mungkin saya harus terangkan itu aliran Parsiteka, aliran Parhudamdam, aliran Parbaringin, dan dari Parbaringin nanti ada 72 mantra yang menggunakan arak gundul.
dan yang kemudian nanti di dalam aliran Persiteka penggabungan antara Arab Gundul dan Ibrani kuno, ya Batak itu bukan tentang Parmalim, itu maksudku, supaya tidak tergeneralisasi oleh orang-orang yang merasa paling Batak begitu. Ya, jadi yang pasti, ya menurut Guru Sending ini, dari cerita Guru Sending ini, yang pasti yang melakukan pembelaan di tanah Batak, Kristen atau Islam? Ya kalau yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ya kalau saya berbicara tentang bagaimana si Singamangaraja meminta bantuan terhadap Aceh, artinya saya tidak perlu menyimpulkan, disimpulkan aja. Toh juga kita sudah menjadi manusia yang berpikir kan, kira-kira begitu kan? Kan yang membela negara ini, iya. Apakah asal dari Islam atau dari Kristen? Yang membela tanah Batak, yang memperjuangkan tanah Batak. Saya dudukkan dulu pertama begini, Amang. Abad ke-7 yang saya tahu sudah ada yang sekolah tentang administrasi di Abbasiyah. Nanti saya terangkan siap marga-marga apa itu di kawasan Mandailing. Nah, yang kemudian tahun 1400 sama 1200 sampai 1800 itu dari kawasan Mandailing. Dragon Ball ini siapa ya? Ngorok dia. Mute-kan aja dulu host. Bang Ipul, ayah, dimutkan aja atau diturunkan aja si dragonnya. Dragon yang mana? Ini dragon ini Islam apa Kristen dia nih? Ngorok dia. Dragon. Dragon tuh punya dragon ya? Enggak ada kan dragon lah. Mau pulang ke sini. Oke, begini saya lanjut dulu. Marga Harahap dan Marga Nasution dan Marga Lubis dan satu lagi nanti Marga Tanjung itu yang diutus berangkat ke Turki atau dulu namanya Kesultanan Utsmani untuk sekolah militer dan sekolah pemerintahan dan administrasi. Nah, makanya nanti yang menjadi jaksa atau hakim pertama itu di kawasan Mandailing itu adalah Marga Harahap. Nah, yang mau saya terangkan di situ, jauh sebelum Batak dikenal di dalam kaca nasional, orang-orang Mandailing yang Islam lah yang membawa pertama sekali itu ke kaca nasional. Makanya selalu menyatakan sebelum Kristen itu eksis dan didudukkan pada dasarnya, Islam sudah membawa Batak itu ke kaca nasional, termasuk Amir Syarifu bin Harahap, M. Sanusi Paneh, dan yang lainnya, kira-kira begitu, termasuk Nasution. Dan oleh sebab itu nanti posisi-posisi strategis itu diberikan kepada orang-orang teman-teman dari Batak Mandailing. Contoh di bagian militer itu diberikan kepada mereka karena mereka sudah sekolah militer ke Utsmani. Nah, fakta-fakta seperti ini yang tidak pernah disuarakan. Teman-teman Mandailing tidak pernah berbicara bahwa kami sudah pernah bagian penting dari kemerdekaan ini, kira-kira begitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi tentang asal muasal atau keberadaan Islam di tanah Batak dimulai dengan bukti fakta atau bukti otentik di mana kuburan atau yang diapakan di makam tinggi Barus di bukit sudah jelas itu adalah sahabat daripada Rasulullah langsung, ya, sebagai sahabat Rasulullah yang sudah pertama sekali menginjakkan Islam, pertama sekali menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini di Tanah Barus sebagai titik nol. Tanah Barus wilayah mana? Wilayah Sumatera Utara, wilayahnya Batak. Titik nol, ya, perjalanan Islam di Nusantara ini. Oke, yang satu lagi yang menjadi sebagai tolak ukurnya Nias. Suku Nias, mereka menamakan Nias bukan berasal daripada bahasa Nias, tetapi berasal daripada bahasa Batak, bahasa Arab yang bermakna manusia. Ya. Oke, saya coba klarifikasi dulu perjalanannya begini. Tapi memang yang paling eksis itu adalah yang dibawakan oleh Syekh Mahmed, sahabat langsung dari baginda Nabi Muhammad itu. Nanti itu dicatatkan di dalam bukunya catatan Tapian Dauli Hutagalung
Dan yang kemudian bagaimana nanti di Samosir itu satu kampung itu adalah orang Arab yang dimargakan. Nah, nanti saya terangkan lebih panjang lagi. Nah, makanya dulu disebut itu si Balga atau si Bulga itu adalah orang-orang Arab yang dimargakan menjadi ada nanti Lubis, Nasution, Harahap masuk ke dalam klan mereka, permargaan mereka. Nah, yang kemudian mau saya terangkan begini. 632 sudah ada di sana masuk Kristen Ortodoks, tapi tidak diterima karena membabi buta khusus untuk melakukan yang namanya pengkristenan, sehingga tidak diterima karena kami sudah beradat, sudah berbudaya segala macam tuh. Nah, yang kemudian masuknya Kristen Arianus yang Sabilian 640 itu juga tidak diterima karena langsung talk to the point atau on the track, yaitu penyebaran dan menyatakan bahwa Batak itu adalah kegelapan, kira-kira begitu. Makanya dulu ada mereka menerangkan tentang eklesia dipanggil dari kegelapan untuk mengerang terang Allah, kira-kira begitu. Artinya mereka waktu itu tersinggung, maksudmu kami ini gelap, kira-kira begitu. Nah, setelah datang dari siapa namanya Syekh Mahmed, nah 672 dia datang dengan cara yang lebih elegan dengan menggunakan yang namanya politik etis. Bagaimana dia hukum-hukum berdagang, hukum-hukum tentang keuangan Islam dia terapkan di sana. Dan itu harus betul-betul dihidupkan. Nah, yang saya sesalkan dari teman-teman Batak Mandailing termasuk anak muda, mereka tidak pernah mendudukkan substansi bagaimana pengaruh dari siapa namanya Syekh Mahmed. Dia memberikan edukasi pemahaman tentang ekonomi Islam di sana saat itu, dan juga itu diadopsi oleh sampai sekarang di dalam kebudayaan itu dan menyatu tanpa kelihatan sama sekali, bahkan seolah-olah samar. Kira-kira begitu yang mau saya suarakan supaya teman-teman dari Batak Mandailing itu dudukkan dulu substansi dari Syekh Mahmed itu, bahwa dia berpengaruh besar dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan itu. Kira-kira begitu dari saya sebagai dari sudut pandang yang netral. Ya tahu sama tahu naik sini. Apa yang ingin kau suarakan? Naik sini, nggak perlu kau typing. Nggak ada orang Batak. Tapi katanya orang Batak udah dikubur rasa takutnya saat dia lahir. Mana? Naiklah sini. Nggak perlu kau takut. Mananya? Bataknya kau? Hah? Katanya orang Batak udah dikubur rasa takutnya di air Danau Toba. Mana? Cuman semboyan aja. Ya? Naiklah. Apa yang ingin kau suarakan? Ayo bersuara di atas. Tak perlu kau typing seperti itu. Tanpa alur yang jelas. Ayo. Nah. Jadi kalau babi itu bukan daleh ya, yang mengganti horbo, ya, menjadi babi. Itu bukan Saya juga bingung akhir-akhir ini sekarang bagaimana parameter untuk mengukur Batak dan Habatakon itu berdasarkan daging babi. Itu ngaco itu, ya. Untuk bisa dikatakan menjadi Batak itu harus parameternya dan ukurannya daging babi. Ya kan udah ngaco itu. Itu sebetulnya kalau bisa dibilang. Iya karena bukan ngaco kawan. Dia kan di sini mengapa itu daleh hambing. Itulah dia itu typing dia. Dia sekali. Jadi kepengisutannya dia tunjukkan di atas. Sini. Ya. Ngapain juga kamu? Typing nggak jelas.
yang jelas yang mengganti, tolak ukurnya mengganti paradaton. Itulah yang pantas disebut dalil. Ya, itu tolak ukurnya, merubah paradaton. Bisa merubah paradaton dengan menggunakan kain putih saat kalau kami dibilangnya itu mengokal holi dan orang Batak ya dari Batak, dan itu tidak lagi menggunakan ulos tapi harus dengan kain putih, kira-kira begitu kan. Artinya itu salah satu penghinaan dan intervensi terhadap kaum-kaum atau hukum-hukum adat, kira-kira begitu. Nah, yang membuat saya tertarik begini, di dalam Islam itu yang saya lihat ada dia yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang haram. Artinya ada di sana pertimbangan sebijaksana mungkin, kira-kira begitu. Nah, yang saya lihat di dalam yang di dalam Geseri saya sebutkan supaya langsung kepada pelakunya, Geseri Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia, itu jelas adalah penghilangan dan pendegradasian secara membabi buta bahwa budaya Batak itu adalah ajaran iblis, kira-kira begitu. Nah, itu yang menjadi atensi khusus terhadap saudara-saudara saya, teman-teman dari yang Batak Islam, kira-kira begitu. Nah, kalau saya menyebutkan Batak Islam, mungkin apakah juga teman-teman Islam tersinggung? Ketika saya menyebutkan Batak Kristen, saya mungkin akan diserang karena mereka harus menduluankan Kristen dulu baru Batak, Kristen Batak gitu. Jadi sudah tergeneralisasi bahwa Kristen itu Batak. Nah, saya juga berharap teman-teman atau saudara-saudara Muslim menyebutkan Batak, suku Batak yang beragama Islam, bukan Kristen yang Batak. Kan kira-kira begitu kan. Jadi ngaco itu bagi saya pandangan-pandangan seperti itu. Iya, jadi di situ Islam hukumnya fleksibel. Ya, artinya sesuai dengan tidak melanggar kultur dan literasi, namun juga tidak melanggar agama. Mereka memperbolehkan memakai ulus atau segala macam, tidak melarang ulus dan tidak melarang apa, karena ajaran Islam itu ada fleksibilitasnya, fleksibel dia. Nah, di mana? Nah, sebagai contoh kita bilang, babi misalnya adalah makanan yang haram, tapi ada kalanya bisa menjadi halal di saat situasi-situasi yang membutuhkan, yang sangat memberikan risiko tinggi misalnya. Ya boleh, tapi jangan dengan satu syarat, dia di situ janganlah kamu berlebih-lebihan. Nah, jadi demikian juga dengan hukum-hukum yang lain yang memang lewat ajaran Islam selaras gitu. Nah, makanya tidak bertentangan. Kalau kita bilang lah ya, tentang hukum-hukumnya sudah jelas tadi, sesuai dengan hukum paradaton. Biana maritong biamar habluminan nasnya lengkap aturannya. Jadi ini pasti yang menyatakan kami ini orang-orang Islam ini sebagai dalil, tentunya berasal daripada orang-orang di dalam Batak yang sudah beragama Kristen. Karena memang doktrin daripada agamanya mengajarkan untuk membenci kami, untuk menolak kami. Di sini yang menjadi tolak ukurnya, apalagi di sini di kursi lintas agama. Ini apakah pantas kepatutannya dia mengatakan demikian kepada orang sedangkan dia tidak pernah merilis dirinya sendiri? Kembali dong kepada agama Anda. Apakah Anda sesuai dengan adat Batak? Apakah ajaran agama Anda itu yang dibawa? Ya, mengajarkan sedemikian, mengajarkan kebencian.
Apakah pantas agama yang Anda imani itu, yang mengajarkan kebencian itu, pantas disebut agama? Iya, agama yang menjadi tuntunan hidup. Pantas. Bahkan lewat pengajaran saja sudah berbeda. Lewat pengajarannya saja sudah membantah adat istiadat. Bahkan ya, norma-norma kemanusiaan dilanggar di dalam ajaran agamamu. Itu yang mau kau paksakan. Sebagai kamu mengaku sebagai orang Batak, padahal ajaran agama kamu bertentangan dengan norma-norma agama Batak, orang Batak. Adat istiadat orang Batak. Ya. Di sini yang rasis itu siapa? Sekarang kita cari siapa yang rasis. Apakah Islam yang rasis atau Kristen? Lukas 19:27. Barang siapa seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke dia ke hadapanku dan bunuh di depan mataku. Apakah itu bukan rasis? Ya, apakah itu bukan rasis? Memberi permusuhan kepada orang lain, melakukan pembunuhan kepada orang lain. Matius 10 nomor 34-36 sampai 37. Musuh setiap orang adalah orang sisi rumahnya. Memusuhi saudara-saudara. Apa itu bukan rasis? Musuh setiap orang adalah orang sisi rumahnya. Akan memisahkan bapak dengan anak, anak perempuan dengan ibunya. Apakah itu bukan ajaran pemecah belah? Apakah itu sesuai? Apakah sesuai dengan adat tradisi orang Batak? Ya. Jadi jangan bawa ke pengecutan Anda ke Komal. Ya. Jadi jelas ya, tidak ada orang Batak mengajarkan kerasisan, tapi ajaran Kristen mengajarkan kerasisan. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan. Hablu minallah, hablu minan nas. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk sembahanmu, untuk kesembahanku. Mana rasisnya? Siapa yang rasis sebenarnya? Lukas 19:27. Ya, Lukas 19:27, Matius 10:34-36. Apakah itu bukan rasis? Di mana? Ajaran damainya di mana? Di mana aplikasi atau ayat ajaran damainya? Toleransinya di mana? Mana ajaran kasihnya? Kalian hanya berbalut dengan ajaran kasih, padahal sesungguhnya kalian adalah penjajah. Ajaran penjajah yang melakukan tipu daya. Ayah, ini Bang Juma ini ya? Ya betul. Ayah pun? Iya, Bang Juma? Iya. Kok parku na Bang Juma? Iya, capean. Istirahat. Iya. Jadi itu.